Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 151, Long Qingjiang menatap Su Chen, lidahnya keluh. Su Chen, kamu terlalu kejam, kamu juga mencoba memusnahkan kami. Menghapusmu? Saya kira tidak demikian. Sebenarnya, justru sebaliknya. Aku menyelamatkanmu sebagai imbalan atas apa yang terjadi di Gunung Selatan, kata Su Chen dengan tenang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu pasti menang? Long Qingjiang menatap Su Chen dengan kejam. Mengapa tidak? Su Chen membalas. Klan He dan Xiong sama-sama telah dihabisi, dan klan Wei dan Shen sedang diintimidasi oleh kalian dan akan senang melihat kalian semua dihancurkan. Mereka tidak akan membantu sama sekali. Setidaknya di awal, klan Wang sedang ditekan oleh Tuan Kota An. Mereka bahkan mungkin tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun untuk membantu. Sebaliknya, mereka mungkin membutuhkan bantuan dari klan lain. Dengan kata lain, aliansi saat ini hanya terdiri dari 5 klan. Kamu juga tidak akan bisa berurusan dengan 5 klan, kata Long Qingjiang. Bukankah aliansi 10 klan Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya sebelumnya? Itu karena aku membantumu, itu sebabnya saya meminta bantuan Anda seperti sebelumnya. Su Chen dengan cepat menjawab, menyebabkan Long Qingjiang terdiam. Su Chen tertawa, lihat, situasinya sangat mudah. Jika Anda membantu saya akan memiliki biro asal, klan Long, geng Long Clear, geng Harimau Jahat, dan tentara Sungai Ketiga untuk jaminan kekuatan. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk berurusan dengan 4 klan. Lalu, Anda akan melenyapkan saya juga. Kamu tahu aku bukan tipe orang yang melupakan bantuan, jawab Su Chen. Bukannya Clear River City tidak bisa memiliki klan bangsawan garis darah. Namun, klan bangsawan menjadi sombong dan tidak lagi menjawab kaisar. Mereka melanggar hukum karena mereka kuat, memonopoli ekonomi, dan tidak menawarkan upeti atau pajak. Inilah alasan mengapa kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sampai sekarang. Selama klan Long bersedia berada di bawah yurisdiksi kekaisaran di masa depan, semua ini tidak akan menjadi masalah. Long Qingjiang tertawa dingin. Klan bangsawan garis darah menjadi sombong bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di kota ini tetapi di seluruh wilayah milik manusia. Anda dapat mengendalikan Clear River City, tetapi dapatkah Anda mengawasi seluruh umat manusia? Su Chen menjawab, tentu saja tidak, dan aku juga tidak tertarik melakukannya. Saya hanya melakukan ini karena saya adalah pejabat dari biro asal, dan ini adalah tugas saya. Setelah masa jabatanku terpenuhi, aku akan pergi. Pada saat itu, tidak masalah bagi saya jika Anda ingin melemparkan Clear River City kembali ke dalam kekacauan. Long Qingjiang menatapnya dengan kaget. Saya pikir Anda adalah seorang pejabat yang mencintai rakyat jelata seperti putramu sendiri. Su Chen tertawa, mungkin aku mencintai orang biasa, tapi bukan sebagai anakku sendiri. Dunia ini terlalu besar dan ada terlalu banyak orang. Aku tidak bisa mencintai mereka semua, cukup bagi saya untuk melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tapi bukankah kamu bersumpah untuk membuka jalan ke depan tanpa garis keturunan dan untuk menggulingkan klan bangsawan garis darah? Senyum Su Chen semakin lebar, jadi kalian juga tahu tentang ini. Anda benar-benar melakukan pekerjaan rumah Anda. Namun, satu hal yang Anda salah, sumpah yang saya buat adalah menerobos batasan garis keturunan dan menciptakan sistem kultivasi milik manusia yang unik sehingga mereka tidak harus bergantung pada garis keturunan untuk berkultivasi. Ini akan menyebabkan umat manusia menjadi lebih tangguh. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin menggulingkan klan bangsawan garis darah. Begitulah beberapa orang memilih untuk menafsirkan tindakan saya. Tapi jika rakyat jelata naik ke tampuk kekuasaan, di mana klan bangsawan garis darah akan menemukan tempat untuk berlindung. Itu bukan urusanku. Saya tahu bahwa jika orang biasa naik ke tampuk kekuasaan, klan bangsawan garis darah akan diserang secara tidak langsung. Namun, itu bukan tujuan saya atau pengejaran saya. Misalnya, orang akan selalu mengeluarkan kotoran setelah makan, tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa saya makan untuk tujuan menghasilkan limbah kan? Saya tidak peduli apakah klan bangsawan garis darah ada atau binasa. Sejujurnya, selama mereka tidak menggangguku, aku terlalu malas untuk memedulikan mereka. Apakah masih ada klan bangsawan garis darah di Clear River City tidak mempengaruhi atau peduli sama sekali bagi saya. Konflik di antara kami tidak pernah menjadi pertengkaran status sosial tetapi karena saya mencoba untuk menjalankan tugas saya dan Anda semua tidak setuju, menyebabkan Anda mencoba dan membuat masalah bagi saya. Sesederhana itu. Long Qingjiang tertegun. Ketika dia mengingat kebencian yang awalnya dia rasakan terhadap Su Chen, dia menyadari bahwa itu hanya karena dia telah menangkap 2 sarjana asal Qi yang telah menimbulkan masalah. Su Chen baru saja menjalankan tugas resminya, tetapi di mata klan bangsawan garis darah ini, hal itu menjadi provokasi,
dan mereka segera mengirim sejumlah besar orang untuk mengejarnya agar dia bertanggung jawab atas kejahatannya. Pada saat itulah Su Chen bergabung dengan An Siyuan. Sebelumnya, dia tidak pernah pergi ke kediaman Tuan Kota untuk mencoba dan menjilatnya. Jadi begitu ya, semuanya dimulai hanya karena kamu baru saja menjalankan tugas resmimu, Long Qingjiang bergumam pada dirinya sendiri. Tapi itu tidak aneh, dan tidak ada cara untuk mengubah kebenaran itu, kata Su Chen. Selama klan bangsawan garis darah ingin mencoba dan tetap di atas hukum, menolak untuk menjawab kaisar, konflik semacam ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Jika saya tidak menangkap mereka pada hari itu, saya akan melakukannya beberapa hari kemudian, dan jika kalian mencoba membalas, kalian akan melakukannya beberapa hari kemudian. Satu-satunya perbedaan adalah waktu, tetapi ini tidak semua terjadi secara kebetulan. Itu benar, Long Qingjiang tidak menyangkal bahwa klan bangsawan garis darah menganggap diri mereka terlalu tinggi. Mereka tidak akan bisa menerima ditekan oleh pelaksana pengetahuan rendahan seperti Su Chen, jadi hal seperti ini akan terjadi cepat atau lambat. Namun, konflik ini pada awalnya bukannya tidak dapat didamaikan, namun pada akhirnya hal-hal tersebut tetap terjadi dengan cara ini. Sudah sangat terlambat bagi Long Qingjiang untuk menyesalinya bahkan jika dia menginginkannya. Su Chen berkata, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, saya tidak memiliki prasangka terhadap klan bangsawan garis darah, semua yang telah saya lakukan sampai sekarang hanya untuk mempertahankan diri. Long Qingjiang memikirkan sesuatu, jadi kamu tidak perlu membunuh semua orang kan, klan telah diberi pelajaran dan tidak ingin terus berperang. Saya dapat memimpin di pihak kami dan memulai negosiasi damai untuk menyelesaikan situasi. Su Chen menggelengkan kepalanya, saya bisa menyetujui negosiasi damai, tetapi hanya dengan satu syarat. Kondisi apa itu? Alam gemetar cahaya Clear River City tidak membutuhkan keberadaan kultivator alam gemetar cahaya yang menolak untuk tunduk pada kaisar. Hanya ada satu kultivator alam gemetar cahaya di Clear River City yang menolak tunduk pada kaisar, Wang Zanyu. Wang Zanyu adalah kultivator alam gemetar cahaya dengan 3 platform teratai dan pakar paling kuat di antara semua klan bangsawan garis keturunan, batu penjuru yang menjaga semua orang tetap di tempatnya. Su Chen mendasarkan negosiasi perdamaian untuk memusnahkan Wang Zanyu sama saja dengan mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Tidak ada ruang untuk diskusi, tidak ada ruang untuk diskusi, Su Chen menjawab dengan sangat tegas. Wang Zanyu harus mati, jika dia tidak mati, Su Chen tidak akan merasa nyaman. Jika dia tidak mati, An Siyuan tidak akan merasa nyaman. Hanya sekali dia meninggal, klan bangsawan garis darah benar-benar akan menundukkan kepala. Seperti Su Chen, An Siyuan sebenarnya tidak membutuhkan semua klan bangsawan garis keturunan untuk dimusnahkan. Mereka semua tidak bisa dimusnahkan, jika dia mengalahkan gelombang hari ini, kelompok baru akan bangkit besok. Dia hanya membutuhkan klan bangsawan garis keturunan ini untuk menundukkan kepala dan patuh. Singkirkan yang menggelegak, pisahkan yang berkumpul bersama, lemahkan yang kuat, dan tinggalkan yang patuh. Ini adalah rencana Su Chen. Long Qingjiang bertanya, taktik apa yang kamu miliki agar mereka setuju? Saya tidak perlu memberi mereka insentif apapun, saya juga bisa mengancam mereka, kata Su Chen dengan nada terukur, kita bicara serius dulu, jika mereka mau menundukkan kepala, itu yang terbaik, jika tidak, maka kami akan mengalahkan mereka sampai mereka melakukannya, jika mereka masih tidak mau, maka kami akan segera memusnahkan mereka, dari 10 klan bangsawan garis keturunan, 2 telah tersingkir, beberapa lagi tidak akan membuat perbedaan besar. Kamu membunuh begitu banyak orang mereka, lalu mengusulkan kondisi yang begitu keras, saya pikir akan sulit untuk berhasil. Itu karena mereka belum mencapai kesulitan, selama mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Segalanya akan menjadi lebih mudah, jawab Su Chen dengan santai. Juga, bukankah aku mendapat bantuanmu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya klan mana yang memiliki keinginan terlemah dan paling pengecut? Kita akan mulai dengan memakan buah yang paling lembut dan setelah itu akan memakan buah yang lebih sulit. Bab 152, di dalam kediaman Lin. Garis keturunan Lin Clan adalah Silver Moonlight Falcon, garis keturunan yang sama dengan Origin Key Scholar yang telah menghancurkan Shadow Substance milik Su Chen. Setelah membunuh Xiong Tianyu, Su Chen memimpin yang lain tanpa berhenti ke Moonlight Alley, tempat Lin Residence berada. Mereka tidak melakukan penyergapan atau serangan mendadak, sebaliknya, mereka langsung menerobos pintu depan. Setelah kediaman He diserang, semua klan telah memperkuat pertahanan di dalam kediaman mereka juga, mencegah siapapun mendapatkan keuntungan lagi. Kesempatan untuk melancarkan penyergapan telah berlalu, jadi sekarang saatnya untuk langsung menyerang lawan. Inilah mengapa Su Chen dan yang lainnya masuk dengan cara yang mengesankan. Langkah kaki mereka cepat dan gesit, jubah mereka berkibar tertiup angin. Niat membunuh mereka mengepul di mana-mana, Su Chen memimpin sekelompok bawahan tepat di depan Lin Residence.
Mereka mengeluarkan aura yang sangat dominan. Sekelompok penjaga istana, ahli, dan murid yang kuat segera muncul, melapisi dinding, memenuhi halaman, dan memblokir pintu masuk ke kediaman. Meski begitu, ketika mereka melihat Su Chen dan bawahannya, ekspresi mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Su Chen memiliki terlalu banyak orang bersamanya. Geng Long Clear, geng Harimau Jahat, tentara Sungai Ketiga, dan Biro Asal semuanya bersamanya. Biro Asal saja punya 100 sarjana Ki Asal. Hampir 1000 prajurit mengepung seluruh Lin Residence secara total. Jika bukan karena fakta bahwa area tepat di depan pintu depan kediaman Lin terbuka lebar dan terbuka, tempat itu bahkan tidak akan bisa menghadap ke seluruh tempat. Su Chen berdiri paling depan, menghadap pintu depan dengan tangan di belakang. Berdiri di sisinya adalah Jiang Sisui, Wang Wenxin, Yuan Liang, Duan Feng, dan banyak lagi. Karena mereka bertarung langsung, Su Chen perlu membawa kekuatan besar bersamanya. Pasukan Biro Asal yang telah berlatih begitu lama akhirnya menemukan kegunaannya di sini. Saat mereka berdiri di depan kediaman klan Lin, hati Lin Fengtang bergetar saat dia menyaksikan pemandangan mengesankan yang terbentang di hadapannya. Setelah mendengar bahwa Su Chen telah mengirim pasukan besar, dia masih bertanya-tanya apakah Su Chen kesulitan memikirkan semuanya. Baru setelah dia melihat pemandangan ini dia sepenuhnya memahami seluruh situasi. Geng Long Clear dan Gang Harimau Jahat sudah menjadi miliknya. Begitu pula tentara Sungai Ketiga, Biro Asal, dan bersamaan dengan itu, kekuatan dan pengaruh Su Chen telah mencapai tingkat seperti ini. Pada akhirnya, mereka masih meremehkan Su Chen. Mereka selalu meremehkan dia. Setiap kali, mereka merasa seperti menganggap lawan mereka sangat serius. Tetapi mereka selalu dikejutkan oleh kartu truf yang akhirnya ditarik lawan dan hanya bisa menanggung konsekuensi yang pahit. Sekarang, konsekuensi ini telah jatuh ke Lin Clan. Saat dia menatap Su Chen, ekspresi Lin Fengtang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kepala Biro Su, jadi itu kamu. Lalu semua yang telah terjadi sampai sekarang adalah bagian dari rencanamu kan? Su Chen menjawab sambil tersenyum, kamu berbicara dengan sangat menyedihkan dan serius seolah-olah kamu pikir akulah yang akan menyakitimu. Itu hampir membuatku lupa bahwa akulah yang dikejar di Gunung Selatan. Lin Fengtang membeku, itu adalah rencana klan Wang, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Su Chen menggelengkan kepalanya. Apakah rencana itu ada hubungannya dengan Anda atau tidak? Anda berpartisipasi, tanganmu berlumuran darah orang-orangku, dan tanganku telah merenggut nyawa anggota klanmu. Pada titik ini, mencoba melarikan diri dari situasi tidak ada artinya bukan? Lin Fengtang menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Benar, tidak ada gunanya mencoba dan mempertahankan kepolosanku. Namun, tidak ada yang namanya dendam yang tidak bisa diselesaikan. Permusuhan di antara kita mungkin belum bisa dibubarkan. Lin Fengtang tertegun. Lalu, bagaimana? Menyerah, jawab Su Chen. Bagaimana cara saya menyerah? Lin Fengtang tidak terlalu naif untuk percaya bahwa menyerah saja akan menyelesaikan masalah. Bagaimana itu dilakukan ketika orang-orang masih berjuang untuk menjadi raja? Su Chen membalas. Begitu dia mendengar kata-kata ini, Lin Fengtang bergidik. Dia mengerti apa maksud Su Chen. Ketika orang berjuang untuk kerajaan, jika satu pihak mengaku kalah, mereka akan dieksekusi, dan yang lain akan dinobatkan sebagai raja. Pihak yang menang bisa memaafkan sebagian besar pihak lawan, tapi mereka tidak pernah bisa memaafkan pemimpinnya. Kemunduran suatu kekuasaan yang berpengaruh sering terjadi karena orang yang memimpin meninggal dunia sehingga menyebabkan tirai jatuh pada kurun waktu tersebut. Su Chen jelas berarti bahwa siapapun bisa dimaafkan kecuali klan Wang. Bagaimana mungkin Lin Fengtang tidak merasa kaget, tidak merasa takut? Dia gemetar. Tidak, aku tidak bisa. Su Chen mengangguk. Aku sudah menduga kamu akan mengatakan itu. Jangan khawatir. Bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh. Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda cukup kesempatan. Taruhan? Taruhan tentang apa? Su Chen berkata, ayo bertaruh dalam kompetisi seniman bela diri. Saya akan mengirimkan 200 seniman bela diri, dan Anda dapat mengirimkan 180 seniman bela diri dan 20 sarjana alam penarik Ki. Kami akan melawannya seperti itu. Jika orang saya menang, Anda akan menyerah, dan jika orang saya kalah, saya akan segera pergi. Bagaimana menurutmu? 200 seniman bela diri melawan 180 seniman bela diri dan 20 sarjana origin Ki. Mata Lin Fengtang berbinar. Dia menatap Su Chen dengan saksama dan bertanya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Anda tidak mencoba membodohi saya, kan? Su Chen sedikit tersenyum, aku hanya ingin kamu tahu jarak antara aku dan kamu. Jika saya mencoba menipu Anda, bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan menerima kekalahan. Tapi jika aku menang. Lin Fengtang berkata dengan lugas, jika orang-orangmu bisa menang dalam keadaan seperti ini, Lin Clanku akan benar-benar menyerah. Kesenjangan antara origin Ki Scholar dan seniman bela diri terlalu besar.
Kesenjangan semacam ini seperti perbedaan antara seorang kultivator alam pembuka yang dan seorang kultivator alam gemetar cahaya, melampaui celah antara alam kultivasi lainnya. Bahkan seorang kultivator yang baru saja memasuki alam penarik Qi dapat dengan mudah mengalahkan 10 seniman bela diri penempaan tubuh puncak. Saran Su Chen bukan hanya untuk memberi pihak Lin Clan sedikit lebih banyak kekuatan, tetapi untuk menggandakannya. Dalam keadaan seperti ini, Lin Fengtang tidak punya alasan untuk tidak menerima taruhan. Dan seperti yang dikatakan Su Chen, jika pihak Su Chen menang telak, Lin Fengtang tidak punya pilihan selain menyerah. Su Chen tertawa, selama kamu mengerti. Saat dia berbicara, dia mundur beberapa langkah, memperlihatkan segerombolan seniman bela diri di belakangnya. Semua seniman bela diri ini berada di puncak penempaan tubuh, yang telah dipilih dengan cermat oleh Su Chen. Mereka semua berotot dan bertubuh besar, dan tubuh mereka dipenuhi tato aneh. Lin Fengtang juga mulai memobilisasi pihaknya. Kultivator alam mendidih darah dan yang lain semuanya mundur, meninggalkan 20 sarjana Qi alam Drawing Qi dan 180 seniman bela diri tempering tubuh yang dipilih dengan cermat. Saat kedua belah pihak membentuk formasi, Su Chen berkata, begitu pertempuran dimulai, kamu tidak bisa menghentikannya. Kedua belah pihak memiliki tugas untuk mempertahankan pertarungan sampai pertempuran mencapai akhir. Biarkan itu dimulai sekarang. Kedua belah pihak saling menyerang seperti ombak yang menerjang. Pertempuran kacau muncul. Segera setelah kedua belah pihak mulai bertukar pukulan, Lin Fengtang menemukan bahwa seniman bela diri di bawah kendali Su Chen mulai bersinar dengan cahaya berwarna darah. Di bawah pengaruh cahaya berwarna darah ini, seniman bela diri Su Chen tiba-tiba tampak tidak takut mati, dan bahkan aura yang mereka pancarkan telah berubah seolah-olah mereka telah menelan semacam obat. Salah satu seniman bela diri Lin Clan bersilangan pedang dengan salah satu bawahan Su Chen. Dengan dentang keras, pedang itu ditangkis ke samping. Segera setelah itu, lawan menerjang, menusukkan pedangnya berulang kali ke dada seniman bela diri itu. Ganas, kejam, tanpa ampun, biadab, Lin Fengtang merasa hatinya tercekat. Apa itu? Sebuah suara berbicara di telinga Lin Fengtang, saya mengembangkan teknik rahasia yang dapat memberikan jurus ke tubuh fisik seseorang. Apa yang Anda saksikan sekarang adalah Blood of a Warrior dan Strength of a Rabbit Bull. Keduanya adalah teknik arcana kuno yang meningkatkan keinginan seseorang untuk bertarung dan kekuatannya. Pertarungan yang menekankan moral, sehingga Blood of a Warrior dapat membuat mereka menjadi hiruk-pikuk dan membuat mereka tidak takut mati. Kekuatan banteng rabbit membuat daya tahan tubuh mereka nyaris tak ada habisnya sehingga mampu bertarung dalam waktu yang lama tanpa menjadi lelah. Bagaimana menurutmu? Cukup bagus, ya? Dia berbalik dan melihat bahwa Su Chen telah pindah ke sebelahnya di beberapa titik. Itu curang, Lin Fengtang menjadi sangat gelisah. Bagaimana mereka bisa menggunakan jurus? Su Chen menjawab, saya katakan saya tidak akan menggunakan Origin Qi Scholar. Bukan karena seniman bela diri ini tidak tahu bagaimana menggunakan Origin Skills. Lin Fengtang, Anda juga pasti tahu bahwa saya tidak mungkin memberi Anda keuntungan sebesar itu tanpa alasan. Sesuatu seperti ini harus diharapkan, akan aneh jika itu tidak terjadi. Bukan, selama saya tidak curang, itu akan baik-baik saja. Lin Tangfeng membeku. Dia merasa bahwa kata-kata Su Chen sangat logis, membuatnya kehilangan kata-kata. Bab 153, Serang, serangan pedang mulai terbang ke kiri dan ke kanan melintasi medan perang. Pertempuran antara seniman bela diri tidak semenyolok pertempuran antara sarjana Origin Qi. Konfrontasi mereka berdarah dan langsung, dan kekuatan serta keberanian menentukan hasil pertempuran. Dengan dukungan Blood of a Warrior, seniman bela diri Su Chen dipenuhi dengan keberanian. Pertempuran baru saja dimulai dan darah sudah berterbangan di udara. Dengan satu serangan, seniman bela diri Lin Clan dipaksa mundur. Lin Fengtang merasakan jantungnya menegang. Dia mati-matian mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Sarjana Origin Qi masih ada di sana. Sarjana Origin Qi masih ada di sana, ya. Dibandingkan dengan seniman bela diri penempaan tubuh itu, 20 kultivator alam penarik Qi adalah sumber harapannya yang sebenarnya. Dia telah secara khusus memilih 20 kultivator alam penarik Qi ini. Mereka adalah yang terkuat di seluruh Lin Residence di tingkat kultivasi mereka, dan beberapa dari mereka bahkan elit yang telah membangunkan garis keturunan mereka. Pada saat ini, sarjana asal Qi mulai menyerang. 20 sarjana asal Qi menyerang, menyebabkan gelombang cahaya pedang yang menggelegar dan cahaya pisau yang membekukan melayang di udara. Gambar ilusi binatang buas juga muncul, harimau melolong dan elang menjerit. 20 orang ini mengeluarkan gelombang energi asal yang jelas jauh lebih kuat daripada yang dapat dicapai oleh 180 seniman bela diri lainnya. Bahkan Lin Fengtang diam-diam bersukacita, kekuatan tempur bawahan yang dia pilih benar-benar tidak mengecewakan. Meski begitu, sebuah cangkang batu tiba-tiba muncul di sekitar para seniman bela diri itu beberapa saat kemudian.
Serangan The Origin Ki Scholar mendarat di cangkang berbatu itu, memotong pecahan batu tetapi sama sekali tidak dapat melukai lawan mereka. Di sisi lain, para seniman bela diri itu terus mengayunkan pedang mereka dengan marah, sehingga penghalang sarjana asal Ki itu tidak mampu menahan serangan yang bertubi-tubi ini. Mereka dengan cepat dipaksa mundur lagi. Ekspresi Lin Fengtang tenggelam, dia berbalik dan bertanya pada Su Chen, "Apa itu?" "Cliffrock Armor?" Su Chen tertawa menanggapi, "Bagaimana menurutmu, cukup bagus bukan?" Lin Fengtang mendengus, "Sepertinya cukup bagus, tapi ingin menangkis Origin Ki Scholar hanya dengan itu tidak akan cukup." Saat dia berbicara, sarjana asal Ki itu secara bersamaan mengangkat tangan mereka ke langit, gelombang besar api melonjak ke depan. Meskipun Cliffrock Armor bisa bertahan dari serangan senjata fisik, itu kurang efektif melawan serangan elemental. Para seniman bela diri tidak berani melawan gelombang api ini, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya menghentikan serangan para seniman bela diri ini di jalurnya. Ketika Lin Fengtang melihat ini, dia menghela nafas lega dan berpikir dalam hati, sarjana Origin Ki masih sarjana Origin Ki. Bagaimana mungkin sekelompok seniman bela diri, bahkan dengan jurus, mengalahkan mereka? Meski begitu, sesaat kemudian, situasi di medan perang berubah lagi. Seniman bela diri itu tampaknya berubah lagi. Gelombang es mulai memancar dari tubuh mereka dengan mereka di tengah, menghantam gelombang api dan kesenjangan kekuatan dapat diamati pada saat ini. Dalam hal kemurnian energi asal, para kultivator alam penarik Ki itu jauh lebih kuat daripada seniman bela diri penempaan tubuh. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, sarjana asal Ki akan menang tanpa pertanyaan. Masalah utamanya adalah Su Chen memiliki 200 seniman bela diri di sisinya dan melebihi jumlah mereka 10-1. Dia telah dengan paksa merebut keuntungan. Dalam sekejap mata, embun beku menekan api, tidak hanya memadamkannya sepenuhnya tetapi juga terus melonjak ke depan dan membungkus sejumlah besar sarjana asal Ki dalam es. Selanjutnya, cahaya merah mulai memancar dari seniman bela diri lagi sebagai bola api setelah bola api muncul di udara. Teknik bola api yang sederhana dan praktis muncul di atas para seniman bela diri ini, tetapi mereka terbakar dengan intensitas yang mengejutkan. 200 bola api secara bersamaan terbang keluar, membuatnya tampak seperti akan menutupi seluruh langit. 20 kultivator alam penarik Ki itu secara bersamaan melolong, mengaktifkan penghalang mereka. Mereka telah kehilangan sikap mencemooh sebelumnya dan memfokuskan semua perhatian mereka untuk memblokir gelombang serangan ini. Bola api meledak dengan cepat, dan 20 kultivator alam penarik Ki itu meledak terbang. Seniman bela diri Lin Clan lainnya bahkan lebih hancur. Beberapa seniman bela diri yang membuat lebih banyak masalah segera dibunuh, digunakan sebagai bubuk meriam. Wajah Lin Fengtang tidak bisa lebih pucat lagi. Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak jurus, berapa banyak yang mereka kenal? Su Chen tersenyum sedikit, tidak terlalu banyak, hanya 7 atau lebih. Ada 2 lagi yang mereka ketahui. Satu adalah teknik pertukaran posisi, yang memungkinkan mereka untuk berteleportasi jarak pendek, dan yang lainnya adalah teknik generasi kecepatan, yang memungkinkan mereka pulih dari luka lebih cepat. Ketika dia mendengar ini, Lin Fengtang merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia tahu bahwa dia benar-benar kalah dalam pertempuran ini. Seorang kultivator alam penarik Ki normal hanya mengendalikan 3 hingga 5 jurus dan tidak akan belajar terlalu banyak sekaligus. Para seniman bela diri sebelum dia, di sisi lain, yang bahkan belum menjadi kultivator alam penarik Ki sepenuhnya, memiliki 7 jurus. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan orang-orang ini? Keterampilan apa itu? Lin Fengtang bertanya. Lin Fengtang awalnya terlalu tertarik pada hasil pertempuran, tetapi baru setelah dia tahu bahwa dia akan dikalahkan, dia menyadari kekuatan mengejutkan dari teknik rahasia Su Chen. Memberi seorang seniman bela diri yang normal 7 jurus pada dasarnya setara dengan secara langsung menciptakan sarjana asal Ki, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Totem hemolitik, jawab Su Chen dengan tenang. Ini adalah semacam teknik tambahan yang memanfaatkan tato totemik ras ganas dan obat-obatan. Jadi tato totemik ras ganas, Lin Fengtang tercerahkan. Kamu benar-benar menguraikan tato totemik ras ganas. Itu tidak terlalu sulit, bagian yang sulit adalah memperbaikinya. Su Chen menjelaskan pengamatannya tentang tato totemik ras ganas saat dia berada di reruntuhan air emas. Pertarungan masih berlangsung, tapi dia dan Lin Fengtang sudah mulai mengobrol. Perhatian Lin Fengtang dirangkai oleh kata-kata Su Chen. Dia tidak memperhatikan itu sama sekali. Sebaliknya, dia berkata, jadi begitu. Jadi selama ini Anda berusaha membuatnya agar manusia dapat mengandalkan tato totemik ini untuk mengendalikan energi asal. Tunggu sebentar. Lin Fengtang memikirkan sesuatu dan berteriak, seniman bela diri ini jelas bukan sarjana asal Ki, bagaimana mereka bisa menggunakan origin skills? Itulah salah satu kelemahan totem hemolitik, kecuali jika totem dibentuk dari zat asal yang disempurnakan.
totem hemolitik perlu diaktifkan oleh Ki Darah. Saya menghabiskan banyak waktu untuk meneliti ini tanpa terobosan apapun, tetapi suatu hari ketika saya semakin tidak sabar dan tidak dapat membuatnya bekerja dengan energi asal, saya hanya akan menggunakannya pada seniman bela diri biasa. Mungkin mereka akan menjadi kartu truf di masa depan. Pada kenyataannya, garis pemikiran itu sama dengan mengakui kekalahan, yang lahir dari keputusasaan. Jadi, seniman bela diri ini hanyalah produk sampingan yang gagal dari eksperimenmu. Lin Fengtang tercengang saat mendengar ini. Tidak sepenuhnya, 3 tahun lalu, saya akhirnya membuat terobosan dalam penelitian saya tentang totem hemolitik. Saya berhasil membangun totem hemolitik yang mengkonsumsi 90% Ki Darah dan 10% energi asal. Awalnya, saya tidak berpikir bahwa seniman bela diri totem saya akan berguna, tetapi sekarang ada secercah harapan. Namun, ini juga menimbulkan masalah, yaitu bagaimana seniman bela diri dapat memanfaatkan energi asal. Menurut Anda, bagaimana saya menyelesaikan masalah itu? Batu asal, Lin Fengtang bertanya. Itu benar. Su Chen terkekeh, 1 batu asal sudah cukup. Setelah ini, penelitian saya menjadi jauh lebih mudah. Pada titik ini, energi asal adalah 50% dari konsumsi, dan seniman bela diri yang Anda lihat sebelumnya adalah contoh sempurna dari hal ini. Mereka memiliki totem hemolitik yang tergambar pada mereka, dan mengeluarkan Ki Darah mereka sendiri dan energi asal dalam ukuran yang sama. Jadi begitu, Lin Fengtang mengerti. Setelah mencapai titik ini, dia tidak lagi curiga, dan dia juga tidak lagi percaya diri untuk terus berperang. Dia berteriak keras, "Berhenti, mari kita semua berhenti berkelahi, kami menyerah." Bab 154, Menyerah. Lin Fengtang akhirnya menyerah. Dia tidak bisa tidak menyerah, orang-orang ini semua adalah bawahannya. Apakah dia hanya akan menyerah begitu 200 seniman bela diri itu membunuh semua rakyatnya? Menyerah sekarang paling tidak berarti lebih sedikit orang yang akan mati. Pertempuran yang tidak menegangkan ini berakhir begitu saja. Setengah dari seniman bela diri telah terluka atau terbunuh. Sarjana asal Ki tidak terluka sama sekali. Tetapi ekspresi mereka sangat mengerikan. Terbukti, adegan yang baru saja mereka saksikan telah mengejutkan mereka sampai ke inti mereka. Tak satu pun dari 200 seniman bela diri Su Chen telah meninggal. Tidak hanya itu, mereka masih memiliki energi yang cukup untuk bercanda satu sama lain. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti baru saja bertempur sengit. Ini benar-benar mengejutkan semua orang yang telah menyaksikan kekuatan seniman bela diri yang telah ditingkatkan oleh Su Chen. Pada kenyataannya, ada satu hal yang Su Chen tidak memberitahu Lin Fengtang, yaitu menghabiskan setengah energi asal dan setengah Ki Darah lebih cocok untuk manusia. Manusia tidak memiliki fisik yang paling lemah, dan setelah lama berkultivasi dan terus menguat, mereka juga memiliki Ki Darah yang melimpah. Meskipun mereka tidak sekuat ras ganas, mereka memiliki metode mereka sendiri, memotong pengeluaran Ki Darah hingga setengahnya juga menyelamatkan seniman bela diri lebih dari setengah kekuatan fisik mereka. Ini seperti sprint habis-habisan versus lari cepat. Jika Anda berlari dengan setengah kecepatan, jarak total yang dapat Anda tempuh hampir 10 kali lebih jauh daripada jarak yang dapat Anda tempuh dalam sprint habis-habisan. Hal yang sama berlaku untuk penggunaan Blood Ki, karena menggunakan totem hemolitik sekarang tidak memeras kekuatan tubuh seseorang. Bahkan seniman bela diri tempering tubuh akan menjadi jauh lebih kuat dengan dukungan totem hemolitik. Setelah menyadari hal ini, Su Chen tahu bahwa pentingnya mengubah totem hemolitik untuk hanya menggunakan energi asal telah turun drastis. Totem hemolitik saat ini sudah sangat berguna. Seniman bela diri penempaan tubuh ini hanya membutuhkan 1 origin stone untuk mencapai tingkat kekuatan seorang kultivator alam penarik Ki normal. Peningkatan semacam ini sangat besar. Sangat mudah untuk membayangkan kejutan yang akan muncul ketika gelombang besar orang yang diberkahi dengan totem hemolitik muncul dalam pertempuran di masa depan. Kenyataannya, Lin Fengtang adalah orang pertama yang mengalami keterkejutan ini. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah begitu saja. Selama Su Chen bersedia dan menampilkan totem hemolitik, klan bangsawan garis darah kota Clear River akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Su Chen tidak melakukannya hanya karena dia tidak ingin melakukannya. Itu adalah alasan yang sama mengapa dia tidak ingin melakukan bisnis dengan kuil abadi dan sikapnya terhadap miliaran batu asal yang dia peroleh. Baginya, memusnahkan klan bangsawan garis darah ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan hanya dengan membalikan tangannya. Tetapi dia tidak suka melakukan hal-hal seperti itu. Dia agak menikmati cara melakukan sesuatu ini. Ketika Lin Fengtang menyerah, seluruh Lin Residence jatuh ke dalam keputusasaan. Klan bangsawan garis darah telah dipaksa untuk menundukkan kepalanya begitu saja. Banyak orang tidak mau dan tidak berani menerima hasil seperti ini. Su Chen tahu pikiran di hati mereka. Dia langsung berkata, karena Patriark Lin bersedia untuk menyerah, maka keadaan tidak mungkin menjadi lebih baik. Namun, Patriark Lin juga harus memahami bahwa menyerah bukan hanya sesuatu yang dapat dicapai melalui satu kalimat. Perlu ada tindakan nyata yang diambil. Apa yang kamu inginkan?
Tampilan kesetiaan, kata Su Chen sambil sedikit tersenyum. Tampilan kesetiaan, Lin Fengtang tertegun. Sekarang, kemana saya akan pergi untuk mencari tampilan kesetiaan? Kamu tidak perlu mencari apapun, seseorang akan menciptakan kesempatan untukmu, jawab Su Chen. Buat peluang, seolah menanggapi apa yang dikatakan Su Chen, sebuah suara tiba-tiba berteriak dari luar. Su Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang melirik ke arah suara itu, sekelompok orang sedang menuju ke arah mereka, dengan Chen Wenhui di paling depan. Biro investigasi telah muncul pada saat ini. Su Chen tersenyum pada Chen Wenhui dan menjawab, jadi ini Tuan Chen. Tuan Chen, Anda punya sedikit waktu hari ini. Ya, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sisi barat kota? Jika aku tidak datang, kamu akan memusnahkan klan Lin, bukan? Chen Wenhui berkata dengan muram. Betapa beraninya, siapa yang memberimu wewenang untuk mengumpulkan sekelompok orang untuk menyerang klan bangsawan garis darah? Siapa yang memberi klan bangsawan garis keturunan otoritas untuk menyerangku? Chen Wenhui mengangkat kepalanya, petinggi sudah membuat keputusan tentang kasus ini. Keputusan apa? Itu semua salah paham, Patriark Wang mengejar penjahat dan secara tidak sengaja melibatkanmu. Dia meneriakkan namaku, itu untuk memberitahumu agar menyingkir, Anda hanya tidak mendengar dengan jelas, dan Patriark Wang tidak ingin bertengkar dengan Anda. Namun, karena atasan sudah membuat keputusan, bahkan tidak berpikir untuk membatalkannya. Selain itu, jangan berpikir untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang klan bangsawan. Menggunakan ini sebagai alasan, alis Su Chen melonjak. Tuan Chen, Anda pasti salah paham tentang sesuatu, saya tidak menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang klan Lin. Kamu berani mengatakan kamu tidak? Chen Wenhui menunjuk ke medan perang. 10 atau lebih seniman bela diri yang mati itu belum dibawa pergi. Apa itu? Itu tidak ada hubungannya dengan saya, jawab Su Chen. Saya hanya bertanggung jawab untuk biro asal. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa tidak ada penyerang yang berasal dari biro asal saya. Adapun yang lain, mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Chen Wenhui terkejut. Wang Wenxin dan Guo Long tertawa bersamaan. Kami yang menyerang. Tuan Chen, apakah Anda keberatan? Kalian? Ekspresi Chen Wenhui tenggelam. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari mengkhianati bangsawan? Wang Wenxin dan Guo Long secara bersamaan mengernyit dan mengabaikannya. Su Chen berkata, lihat, apakah saya salah? Orang-orang ini bukan milik saya, dan apa yang terjadi juga tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Wenhui bertanya. Tentu saja, saya menjalankan tugas saya sebagai kepala biro asal. Semua pertempuran antara sarjana asal Qi berada di bawah yurisdiksi saya. Jika mereka bukan sarjana asal Qi, itu bukan urusan saya, jawab Su Chen. Chen Wenhui menolak keras. Saat dia melirik lagi ke mayat-mayat itu, dia menemukan bahwa mereka semua adalah mayat seniman bela diri. Tidak ada satupun sarjana origin Qi yang terbunuh. Dia tertegun. Dia dibuat terdiam oleh Su Chen, tetapi niat membunuh di matanya semakin tebal. Su Chen, dia menggeram. Akhirnya berhenti mencari alasan. Su Chen tersenyum sedikit. Itu benar. Jika Anda ingin bertarung, mari kita bertarung. Apa perlunya mencoba dan menemukan alasan kosong seperti itu? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, orang-orangnya membentuk formasi. Kamu benar. Jika kita akan bertarung, mari kita bertarung dengan baik. Apa perlunya alasan? Chen Wenhui tertawa. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Apakah aku bisa menang atau tidak? Kita tidak akan tahu sampai kita bertarung. Su Chen memberi isyarat. Sekelompok besar orang menyerbu ke depan. 200 seniman bela diri itu masih berada di paling depan. Tapi kali ini sarjana origin Qi dari kedua geng juga menyerang. Hanya orang-orang dari biro asal yang tetap tidak bergerak. Seolah-olah mereka hanya ada di sini untuk urusan bisnis seperti yang dikatakan Su Chen. Namun, pelaksanaan bisnis ini terlalu melenceng. Begitu banyak orang yang bentrok secara bersamaan tidak mungkin diabaikan. Chen Wenhui berkata dengan kejam, sekelompok sampah rendahan ingin bersaing denganku. Sosoknya bergetar, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Masing-masing selincah ular saat mereka meliuk ke segala arah. Tidak seperti sebelumnya, lawannya bukanlah iblis. Jadi Chen Wenhui tidak menggunakan teratai-teratai pembersihnya. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Yang Trinim garis darah, menyebabkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah lawan-lawannya. Tanaman merambat ini seperti ular piton besar, melilit lawan mereka dan mencekik mereka sampai mati. Bahkan Cliffrock Armor mengalami kesulitan menahan serangan ini. Di bawah penyempitan tanaman merambat ini, Cliffrock Armor mulai mengelupas tubuh mereka dalam bongkahan besar. Sarjana asal Qi lainnya, bagaimanapun, bergerak pada saat yang sama. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Chen Wenhui. Sebagai tanggapan, cahaya kebiruan tiba-tiba muncul di tengah dahi Chen Wenhui. Bangkit. Cleansing Light Lily muncul kembali.
memblokir sebagian besar serangan. Pada saat yang sama, tanaman merambat dengan cepat dicabut. Dengan suara gertakan, tanaman merambat mengiris 7 atau 8 nyawa seniman bela diri totem hemolitik. Kamu seharusnya merasa malu dengan bakatmu yang tidak penting. Chen Wenhui melolong saat dia melancarkan serangan telapak tangan. Gelombang energi melonjak ke depan, memaksa beberapa sarjana Origin Qi mundur, sepenuhnya menunjukkan kekuatan kultivator alam pembukaan yang puncak dengan garis keturunan berkualitas tinggi. Mata Su Chen berbinar. Memang, dia memiliki beberapa keterampilan. Patriarch Lin, bukankah begitu? Bab 155, ketika dia mendengar kata-kata ini, Lin Fengtang tahu bahwa inilah waktunya untuk pindah. Sebenarnya, begitu Chen Wenhui muncul, Lin Fengtang tahu apa yang dibicarakan Su Chen ketika dia menyebutkan tentang kesetiaan. Chen Wenhui adalah keponakan Wang Peiyuan. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan klan Wang, hubungannya dengan klan Wang berjalan cukup dalam. Menyentuh Chen Wenhui sama dengan memprovokasi seluruh klan Wang. Permintaan Su Chen untuk menunjukkan kesetiaan ini pada dasarnya memaksa Lin Fengtang menemui jalan buntu. Dia tidak akan mengalah hanya karena satu kalimat penyerahan diri dari Lin Fengtang. Dia perlu mendorong Lin Fengtang ke titik di mana tidak ada tempat lain baginya untuk pergi. Orang-orang dari biro asal sebenarnya ada di sana untuk memaksa klan Lin beraksi. Lin Fengtang sangat jelas bahwa jika dia tidak setuju, orang-orang dari biro asal akan membantai mereka. Jika anggota geng Long Clear dan Evil Tiger Gang semuanya memiliki totem hemolitik, maka seniman bela diri dari biro asal mungkin juga memilikinya, dan versi yang lebih baik pada saat itu. Tapi bisakah dia mengubah sisi begitu cepat? Lin Fengtang agak enggan melakukannya. Dia melirik Su Chen, hanya untuk menemukan bahwa Su Chen juga menatapnya. Senyum tergantung di bibirnya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh, energi asal menari-nari di ujung jarinya. Lin Fengtang tahu tidak baik bertingkah seperti orang idiot. Dia hanya bisa terbata-bata. Chen Wenhui ada di sini untuk menyelamatkanku. Jika aku menyerangnya, itu terlalu. Dia tidak mencoba menyelamatkanmu secara khusus, melainkan aliansi yang mati ini. Klan Wei dan klan Shen sama-sama mundur, klan Long telah menyerah, He Wuqian sudah mati, begitu pula Xiong Tianyu. Jika dia tidak menyelamatkanmu, maka aliansi ini akan segera terpecah. Apa katamu, Xiong Tianyu sudah mati, klan Long telah menyerah? Lin Fengtang terkejut. Su Chen langsung menyerang klan Lin setelah membunuh Xiong Tianyu. Pada saat itu, klan lain mungkin telah menerima berita tersebut, tetapi klan Lin sama sekali tidak menyadarinya karena mereka telah dikurung dalam situasi ini. Berita penyerahan klan Long merupakan pukulan serius bagi kondisi mental Lin Fengtang. Seolah-olah Su Chen merasa itu tidak cukup, sesosok bisa terlihat tidak jauh dari Su Chen. Itu adalah Long Qingjiang, namun, dia menyembunyikan dirinya di antara sekelompok orang. Jika seseorang tidak memperhatikan, dia hampir tidak mungkin dikenali. Kejutan yang dirasakan Lin Fengtian tidak mampu tumbuh lebih jauh. Su Chen melanjutkan, lihat, aku tidak perlu kamu melakukan ini, ada banyak orang yang mengantri di belakang Anda. Anda bukan yang pertama menyerah, dan jika klan Long juga mencuri kesempatan pertama untuk menunjukkan kesetiaan mereka, itu tidak akan terlalu bagus. Dengan demikian, kesempatan jatuh kepada Anda. Jika Anda bahkan tidak mau melakukan ini, apakah Anda tahu apa yang dimakan anjing jika tidak dapat menemukan makanan? Su Chen membungkuk dan perlahan berkata di telinga Lin Fengtang, entah itu memakan kotoran, atau mati. Kata-kata ini seperti tikaman tajam ke hati Lin Fengtang. Dia ingin meledak dengan amarah, ingin marah dan dipenuhi dengan haus darah seperti pria sejati dan mencela Su Chen di depan wajahnya. Namun, manusia tetaplah manusia, bahkan jika semut berjuang untuk bertahan hidup, apalagi manusia yang akan melakukan hal yang sama. Saat dia menatap Su Chen, dia menemukan bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Sebuah kalimat, saya tidak peduli apakah Anda semua mati, sudah cukup untuk menggulingkan tekadnya. Dia tanpa daya mengangguk. Kalau begitu pergilah, kata Su Chen, jangan buang waktuku lagi. Lin Fengtang menghela nafas panjang. Dia menutup matanya, lalu berkata, orang-orang dari klan Lin, ikuti aku, serang. Chen Wenhui masih melawan Wang Wenxin dan Guo Long. Meskipun dia bertarung 2 lawan 1, dia masih memiliki keunggulan. Tinjunya dipenuhi dengan momentum yang luar biasa, memaksa kedua lawannya mundur berkali-kali. Ketika orang-orang dari klan Lin menyerbu, Chen Wenhui berpikir bahwa mereka datang untuk membantunya. Dia berteriak, jangan datang kalau Su Chen menyergapmu. Namun, satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan adalah serangan hebat dari anggota klan Lin. Chen Wenhui menjerit tragis, dia tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fengtang, apa yang kamu lakukan? Chen Wenhui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku, Lin Fengtang ingin meminta maaf, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Terlepas dari apa yang terjadi, dia masih seorang tetua klan.
Sebagai seorang penatua, yang paling penting bukanlah seberapa banyak dia membuat rencana, tetapi seberapa tegas dia di saat kritis. Karena dia telah membuat keputusan, dia tidak akan menyesalinya dan tidak akan terlalu memikirkannya. Jika tidak, para pengikutnya akan ragu-ragu, dan bawahannya akan tidak senang dengannya, merusak keefektifan tindakannya. Karena itu, dia harus tegas. Inilah mengapa Lin Feng Tang hanya mengeluarkan satu kata sebelum mengubah nadanya. Dia menjawab, "Tidak ada, aku hanya meminjam kepalamu untuk membangun fondasi klan Lin." Saat dia berbicara, dia menyerang ke depan secepat kilat. Silver Moonlight Falcon garis darahnya diaktifkan, meningkatkan kecepatannya dengan jumlah yang tidak masuk akal. Tangannya yang gemetaran melepaskan proyektil cahaya bulan yang ditembakkan ke arah Wang Wenxin. Chen Wenhui bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk saat dia terbang kembali untuk menghindar. Wang Wenxin dan Guo Long mendekat dan menyerang dengan ganas, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bajingan, Chen Wenhui sangat marah. Tanaman merambat mulai bertunas dari tubuhnya seperti orang gila, seolah-olah dia adalah batang pohon besar. Namun, meski dia kuat, begitu pula lawan-lawannya. Wang Wenxin melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah." 200 seniman bela diri itu sekali lagi melepaskan semburan bola api. Tidak peduli seberapa kuat nim pohon muda, itu tidak mungkin menahan 200 bola api. Itu dipukul dengan keras, menyebabkan Chen Wenhui melolong keras dan menarik tanaman merambat. Syukurlah, pada saat itu seorang polisi dari Biro Investigasi menyerbu maju, dengan paksa menahan serangan dari Wang Wenxin dan yang lainnya. "Tuan, klan Lin telah mengkhianati kita, cepat, ayo pergi dari sini," teriak polisi itu. Chen Wenhui dengan cepat mengamati situasinya. Geng Sungai Jernih dan klan Lin sudah memiliki keunggulan absolut dan membantai bawahannya. Dia merasakan sakit di hatinya dan hanya bisa berteriak, "Ayo pergi." "Mau pergi? Apakah kamu pikir bisa?" Su Chen tersenyum lembut. Dia sengaja membawa Chen Wenhui ke sini untuk menghabisinya di sini. Bagaimana dia bisa membiarkan Chen Wenhui pergi? Dia menusuk dengan jarinya, kolom api ditembakkan ke langit. Saat dia menyaksikan kolom api melonjak ke udara, Chen Wenhui tertegun. Saat dia bertanya-tanya apa sebenarnya itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Dia melolong sambil mendorong telapak tangannya ke belakang. Penyergapannya jatuh kembali ke sekelompok orang. Chen Wenhui telah mengidentifikasi orang yang menyerangnya. Dia memekik, "Peng Bin, ini kamu." Orang yang menyergapnya adalah polisi yang paling dia percayai. Peng Bin berkata tanpa emosi, "Tuan Kotaan mengirimkan salamnya, masih belum menyerang." Saat dia berteriak, jeritan yang lebih tragis segera terdengar. 10 atau lebih polisi tiba-tiba menjadi bermusuhan dan mulai menyerang orang-orang di pihak mereka sendiri. Orang-orang dari Biro Investigasi sudah dalam kesulitan. Dengan pengkhianatan yang kejam ini, mereka tidak dapat bertahan dan formasi mereka langsung runtuh. Setelah melihat adegan ini, Chen Wenhui terkejut sekaligus geram. Dia memuntahkan seteguk darah. Kelompok Chen Wenhui mengalami beberapa kekalahan saat mereka menyerang individu ras roh. Dengan demikian, An Siyuan dan Su Chen kemudian memanfaatkan kesempatan untuk melemparkan beberapa butir pasir ke Biro Investigasi dan memasukkan orang-orang mereka sendiri. Meskipun Chen Wenhui telah melakukan yang terbaik untuk mencoba dan menyingkirkan mereka, menyingkirkan beberapa orang luar, beberapa orang tetap bertahan. Chen Wenhui juga tahu bahwa banyak bawahannya tidak dapat dipercaya, jadi dia secara khusus berhati-hati untuk tidak membawa serta siapapun yang tidak dia percayai. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dikhianati oleh begitu banyak orang, dan terutama tidak menyangka bahkan Peng Bin akan menjualnya. Dia akhirnya menyadari bahwa tujuan Su Chen bukanlah untuk berurusan dengan Lin Clan melainkan untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Serangan pedang yang dia lakukan ke punggungnya telah memotong ke tulang, hampir mengirisnya. Selain itu, bilahnya telah direndam dengan racun yang saat ini menyerang jantungnya dan menggerogoti tubuhnya. Dia benar-benar dikelilingi oleh musuh. Pada saat itu, Chen Wenhui tidak punya tempat lagi untuk pergi. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Chen Wenhui tiba-tiba mulai memancarkan aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli yang kuat. Dia tertawa ganas, "Ingin membunuhku? Anda harus membayar harga yang cukup mahal." Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan melolong. Tanaman merambat keluar dari tubuhnya lagi. Namun kali ini, tanaman merambat ini tampaknya terbuat dari darah dan daging. Seolah otot dan pembuluh darahnya dibebaskan dari tubuhnya, mereka seperti ular yang tak terhitung jumlahnya menelan segala sesuatu ke segala arah. Gelombang tanaman merambat berdarah yang sangat padat membuat orang tidak mungkin maju. Beberapa sarjana asal Qi dan seniman bela diri tidak bisa mengelak tepat waktu dan tersapu, lalu segera tercabik-cabik. Pada saat itu, Chen Wenhui telah membawa kekuatan penuhnya untuk bertahan, menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Ratusan seniman bela diri dan puluhan sarjana origin Qi hadir, namun tidak satu pun dari mereka yang berani mendekatinya.
Bahkan Su Chen tidak bisa menahan nafas, betapa beraninya. Namun, bahkan orang yang paling berani pun pada akhirnya akan menemui ajalnya. Seberkas cahaya keperakan menembus semua pertahanan yang ditemuinya hingga menghantam tubuh Chen Wenhui. Chen Wenhui memuntahkan seteguk darah, semua momentumnya tiba-tiba terhenti. Dia menatap Lin Fengtian dan bergumam, "Kamu." Lin Fengtian menundukkan kepalanya tanpa kata. Pada akhirnya, dia telah menyelesaikan kesetiaannya. Bab 156, di dalam kediaman Lian. Lian Chengsan duduk di kursinya sendiri, ekspresinya gelap, muram, dan jelek. Seorang bawahan Origin Key Scholar berdiri di depannya. Dia berkata, "Kami telah memastikan bahwa Patriark Xiong Tianyu memang telah meninggal di dekat Weseli, dan orang-orang yang menemaninya semuanya telah pergi. Mayat berserakan di gang, dan darah telah menodai jalanan menjadi merah. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya?" Bawahan itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak melihat apa-apa." Namun, Wakil Kepala Biro Investigasi Chen datang. Setelah menyelidiki TKP, dia membawa sekelompok orang ke wilayah barat kota. "Wilayah barat kota," gumam Lian Chengsan. "Apakah itu Lin Fengtang?" "Su Chen, kamu bergerak sangat cepat." Lian Chengsan menghela nafas dalam hatinya. Logikanya, dia seharusnya bergerak begitu dia mendengar berita itu, mengirim bala bantuan ke klan Lin untuk mengepung Su Chen, seperti yang dilakukan orang lain saat ini. Namun, dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia tetap di sana, duduk tanpa bergerak sama sekali. Bawahan itu sedikit terkejut melihatnya bertindak seperti ini. Dia berkata, "Patriark, aku tahu, Anda bisa mundur sekarang." Hanya itu yang dikatakan Lian Chengsan. Ketika bawahan melihatnya masih bertingkah seperti ini, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Patriark, Su Chen jelas berencana menjatuhkan kita satu persatu. Dia seharusnya pergi berurusan dengan Lin Clan sekarang. Jika kita tidak mengirim bala bantuan sekarang, aku khawatir." "Saya mengatakan bahwa saya sudah tahu. Bukankah Wakil Kepala Chen sudah dalam perjalanan? Klan lain juga seharusnya menerima pemberitahuan itu. Jika itu masalahnya, mengapa kita perlu buru-buru? Kamu bisa pergi. Aku memiliki pegangan pada situasi ini." Lian Chengsan melambaikan tangannya, bawahannya tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa mundur. Lian Chengsan menarik tangannya dan mulai mondar-mandir. Dia mencengkeram pemberitahuan dengan erat di tangannya. Lian Chengsan melirik pemberitahuan itu dan mendesah, menutup matanya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, seorang bawahan memanggil dari luar, "Patriark, ada tamu di sini untukmu." "Siapa ini?" Su Chen." Suara itu membawa sedikit keterkejutan dan gemetar. Lian Chengsan, bagaimanapun, tidak terkejut sama sekali. Dia mengerutkan kening. Jadi dia datang juga. Dia sebenarnya tahu bahwa Su Chen akan datang. "Biarkan dia masuk," katanya. Sesaat kemudian, Su Chen berdiri di dalam aula, sendirian. Di sekelilingnya adalah bawahan, elit, dan jenderal klan Lian. Orang-orang ini semua menatap Su Chen. Niat membunuh menari di mata mereka dan haus darah memancar dari tubuh mereka. Su Chen, bagaimanapun, bertindak seolah-olah dia tidak menyadari lingkungannya. Dia tersenyum pada Lian Chengsan dan berkata, Su Chen menyapa Patriark Lian. "Kepala Biro Su, kamu sangat berani." Lian Chengsan mengangguk. "Kamu telah membantai 3 klan kami, namun kamu masih berani tampil di depan kami." "Pembantaian?" Su Chen menggelengkan kepalanya. "Saya tidak membantai siapapun. Kata, menyembelih, hanya benar-benar pas jika mengacu pada pembunuhan ayam dan anjing. Itu juga disertai dengan sentimen memusnahkan seluruh keluarga. Orang yang saya bunuh tidak begitu lemah sehingga mereka tidak bisa membalas dan juga tidak begitu polos. Saya juga tidak memusnahkan seluruh keluarga, hanya mereka yang mengancam saya. Yang terpenting, itu bukan 3 klan, tapi 2. Dia mengangkat kedua jarinya, 2 jari ramping dan pucat. 2 klan, Lian Chengsan menyipitkan matanya, klan Lin tidak dirugikan. Beberapa dari mereka meninggal, tetapi tidak banyak, dan mereka yang meninggal tidak memiliki status untuk dibicarakan. Mereka menyerah, Lian Chengsan tertegun. Dia tidak bodoh, dia tahu persis apa yang dimaksud Su Chen. Mereka menyerah, Su Chen menjawab dengan percaya diri. Lian Chengsan duduk dengan kaget. Seseorang dari samping berkata, "Jadi kamu datang sejauh ini hanya untuk mondar-mandir dan menyombongkan diri." Pembicaranya bernama Ma Yuan, seorang kultivator alam pembukaan yang dan tamu dari klan Lian. Dia memiliki sedikit status di sini dan sering diperlakukan dengan hormat, karena itulah dia diizinkan untuk menyela. Berjalan-jalan, Su Chen tertawa, "Aku tidak akan pergi sejauh itu, aku hanya ingin memberitahumu satu hal." Orang lain menyela lagi, "Bahkan jika klan Lin menyerah, masih ada 7 klan lagi." "Su Chen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menelan semuanya sendiri? Karena 1 orang telah memimpin, yang lain memberanikan diri untuk melanjutkan." Su Chen menjawab, 7 klan, saya kira tidak demikian. Benar,
Saya lupa memberitahu Anda bahwa Long Qingjiang juga mendengarkan saya sekarang, jadi hanya 6 dari 10 klan bangsawan garis keturunan yang tersisa. Apa? Ekspresi semua orang segera berubah. Su Chen melanjutkan, dan bahkan kemudian, 6 klan tidak akan dapat dengan mudah melakukan apapun. Klan Wang saat ini dikelilingi oleh Tuan Kotaan, jadi tidak ada yang bisa keluar untuk sementara waktu. Ketika saya menyerang klan Lin, anggota klan Yu sedang dalam perjalanan untuk memperkuat situasi, tetapi mereka tidak dapat tiba di sana tepat waktu karena Lu Qingguang mengirim beberapa orang untuk menghentikan mereka. Setelah saya menghabisi klan Lin, saya mengirim Wang Wenxin dan yang lainnya ke klan Lai. Saat ini, mereka mungkin sudah tiba. Lai Wuyi pernah menjadi master geng Long Clear, tapi sekarang hubungan mereka terbalik. Adapun klan Wei dan Shen, mereka diintimidasi oleh kalian ke keadaan mereka saat ini, jadi fokus mereka adalah melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Namun, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, saya mengirim Long Qingjiang dan Lin Fengtang untuk memblokade tempat tinggal mereka sehingga mereka tidak membuat masalah bagi saya. Anda tidak akan dapat mengandalkan salah satu sekutu Anda. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah pengaruh Su Chen benar-benar mencapai titik ini tanpa mereka sadari? Lian Chengshan mendengus, tapi jika memang begitu, maka hanya kamu yang ada di sini. Ya, Su Chen menjawab, hanya aku, tapi aku sendiri sudah cukup. Absurd, memalukan, arogan, aula utama meledak menjadi gempar, semua orang yang hadir marah dan geram. Su Chen, bagaimanapun, tetap tanpa ekspresi. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari kedamaian. Alasan saya memilih untuk datang ke sini adalah karena di masa lalu, kita semua memiliki kesepakatan bersama untuk tidak melakukan agresi. Beberapa tahun terakhir ini, saya selalu menghormati perjanjian ini dan tidak pernah menyinggung klan Lian. Namun, selama pertempuran di Gunung Selatan, klan Anda melanggar perjanjian ini, dan anggota klan Anda menyerang saya. Lian Chengshan menghela nafas, semua orang terpaksa untuk itu. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah perjanjian ini masih berlaku? Pada dasarnya, jika saya tidak cukup persuasif, akankah Patriark Lian mempertimbangkan untuk menangkap saya lagi? Lian Chengshan tertegun, inikah alasan kamu berani datang sendiri? Anda pikir kesepakatan saja sudah cukup untuk melindungi Anda? Saya hanya ingin melihat apakah Patriark Lian memiliki niat untuk menghormati perjanjian itu. Lian Chengshan membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, jika saya melewatkan kesempatan ini hanya karena kesepakatan, saya akan bodoh. Su Chen mengangguk, tidak mengherankan, Anda tidak terpengaruh oleh kata-kata dan reputasi kosong. Patriark Lian, apakah Anda menolak niat baik saya? Lian Chengshan terkejut. Bisakah kamu tidak mengatakan apa-apa lagi? Anda ingin saya menyerah hanya dengan Anda datang sendiri dan menawarkan beberapa kalimat. Su Chen menggelengkan kepalanya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan, situasinya sekarang cukup jelas. Siapapun dengan pikiran jernih harus dapat mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Patriark, tolong buat keputusanmu. Kalau begitu kamu salah. Jika Anda datang dengan pasukan besar untuk menekan saya, Anda mungkin telah memaksa saya untuk menyerah. Namun, saat ini kamu sendirian. Situasi saat ini di Clear River City adalah karena Anda. Selama aku membunuh Hemu, situasi yang kamu buat akan runtuh. Su Chen, kamu terlalu sombong, dan kesombongan inilah yang menyebabkan kamu melakukan kesalahan fatal ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang berani menyentuh Anda dalam situasi seperti ini? Kata Lian Chengshan sambil berdiri. Saat dia berdiri, semua anggota klan Lian mendekat, mengelilinginya dengan erat. Su Chen tidak terkejut, dia melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, jadi, kamu sudah mengambil keputusan? Tentu saja, jawab Lian Chengshan dengan cukup percaya diri. Su Chen tertawa. Lian Chengshan tidak mengerti mengapa Su Chen tertawa. Su Chen terkekeh sedikit sebelum berkata, alasan kamu menolakku adalah karena kamu merasa aku datang sendirian ke kediaman Lian hanya meminta untuk dibunuh. Alasan saya di sini bukan karena kesepakatan bodoh apapun. Dia melirik Lian Chengshan, di kediaman ini, termasuk dirimu sendiri, ada total 5 alam pembuka yang, 21 alam mendidih darah, dan 46 kultivator alam Drawing Ki, bersama dengan 300 seniman bela diri. Mungkin Anda berpikir bahwa kekuatan semacam ini cukup untuk menghadapi saya saja, tapi kamu sepertinya lupa bahwa aku menghadapi banyak lawan saat melarikan diri dari Southern Mountain. Ekspresi Lian Chengshan sedikit berubah. Tentu saja, Anda bisa mengatakan bahwa klan Lian jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi saya juga tidak sama seperti sebelumnya. Su Chen perlahan menghunus pedang pemenggal kepala gunung. Aku yang sekarang jauh lebih siap dari sebelumnya, itu sebabnya saya berani datang ke sini sendirian. Satu-satunya alasan yang saya butuhkan adalah, saya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua. Bab 157,
teriakan tragis terdengar dari dalam kediaman Lian. Teriakan ini berlanjut tanpa henti, siapapun yang mendengarnya akan gemetar ketakutan. Teriakan itu baru berhenti setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa berlalu. Pintu depan berderit terbuka, Su Chen berjalan keluar, tubuhnya berlumuran darah. Saat pertama kali melangkah ke kediaman Lian, pakaiannya berwarna putih. Ketika dia berjalan keluar, jubah putihnya diwarnai merah, dan bahkan pedang pemenggal kepala gunung tidak dikecualikan. Harta Origin Tool berkualitas tinggi menunjukkan tanda-tanda aus. Keganasan pertempuran yang baru saja terjadi terlihat jelas. Darah di tubuhnya berasal dari musuhnya dan miliknya sendiri. Dia telah terluka 37 kali, 12 diantaranya cukup berat, bahkan Algaeth Red Coral dan Mystic Heavy Armor tidak bisa sepenuhnya melindunginya. Namun, dia masih hidup, dia sekuat harimau atau naga dan masih memiliki energi yang cukup untuk melompat dan berjingkrak. Su Chen melemparkan kembali botol terakhir obat pemulihan tingkat tinggi yang dia miliki, mengayunkan botol obat seolah-olah itu adalah semangkuk anggur, dan mengeluarkan sendawa yang puas. Dia makan cukup banyak hari ini. Kemudian, dia melemparkan botol obat ke belakangnya, itu melengkung di udara dan jatuh ke sungai kecil di dekatnya. Tebing besi, yang telah menonton dari luar, berjalan mendekat selesai. Tugasnya adalah menjaga dari perubahan situasi yang tiba-tiba. Jika ada orang luar yang memasuki arena, dia akan menahan mereka sebentar dan meminta Gui Dasan dan yang lainnya untuk memberitahu Su Chen. Su Chen tidak berbohong, dia datang sendiri, tetapi dia juga membawa beberapa bawahan untuk memastikan dia bisa beradaptasi ketika situasi berubah. Untungnya, tidak ada yang tidak terduga terjadi. Semuanya sudah selesai, tebing besi bertanya pada saat ini. Meskipun dia sudah tahu jawaban atas pertanyaannya, dia tetap bertanya. Siapapun yang menyerang sudah mati, dan siapapun yang tidak masih hidup, kata Su Chen sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Lian Jiao masih hidup, dan beberapa saudara laki-lakinya juga berlutut menyerah. Nanti, kamu bisa memilih salah satu dari mereka untuk mewarisi klan Lian. Lalu, Lian Jiao, sesuka hatimu. Lagi pula kau sudah membuatnya hamil sebelumnya. Su Chen menghentikan langkahnya dan melirik tebing besi. Sepertinya kamu menjadi semakin tidak seperti individu ras tebing. Bukankah mereka seharusnya tipe yang kuat dan pendiam? Tebing besi menjawab, apakah Anda ingin saya menjadi individu ras tebing seperti itu? Tuan, jika Anda mau, saya juga bisa melakukannya. Tidak, ini baik-baik saja denganku, kata Su Chen sambil menepuk pundak tebing besi. Teruslah bekerja dengan baik. Saat dia berbicara, dia naik kereta kuda yang telah disiapkan untuknya. Dia pertama kali menggunakan teknik pembersihan untuk mencuci dirinya sendiri, kemudian berganti menjadi satu set jubah baru, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali sikap pangeran dan elegan dari sebelumnya. Bawa aku ke pavilion 1000 harta karun. Tidak perlu terburu-buru, kata Su Chen, lalu berbaring untuk beristirahat. Hal berikutnya yang dia dengar adalah suara Zhou Hong dengan lembut memanggilnya dari lamunannya, Tuan muda, Tuan muda. Su Chen terbangun lagi. Kereta itu sudah berada di pavilion 1000 harta karun. Sangat cepat, kata Su Chen, menyipitkan matanya, dia merasa seperti baru saja menutupnya. Ini salahku karena terburu-buru ke sini, mohon maafkan kesalahan saya, kata Zhou Hong buru-buru. Dia melangkah keluar dari gerbong dan berjalan ke pavilion 1000 harta, hanya untuk menemukan Jiang Sisui berdiri di sana sudah menelan makanan dan minuman. Su Chen tidak sopan dan mengambil sepasang sumpit, menggunakannya untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Tidak perlu makan begitu biadab, ini tidak seperti tidak ada cukup makanan untuk kita semua, Jiang Sisui tertawa. Su Chen menjawab, saya sendirian memusnahkan sebagian besar klan Lian dan telah menghabiskan sebagian besar energi asal dan ki darah saya. Saya memiliki banyak luka, dan bahkan obat-obatan yang saya siapkan semuanya habis. Jika saya tidak cukup makan untuk mengisi kembali tubuh saya mungkin akan mengeringkan diri sendiri. Aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja kali ini. Jadi semua daging yang kami pesan adalah daging binatang ganas, ini sangat beraroma dan bergizi, cocok untuk Anda, kata Jiang Sisui. Sarjana Ki asal biasanya tidak memiliki kebutuhan fisik, tetapi Su Chen telah menghabiskan banyak energi dan membutuhkan makanan dalam jumlah besar, itulah sebabnya dia melahap makanan di depannya. Ngomong-ngomong, kamu meminta masalah. Kenapa tidak mengajakku saja? Anda harus pergi dan melakukannya sendiri. Jadi bagaimana jika Anda mendapatkan reputasi memusnahkan seluruh klan seorang diri? Apakah itu layak? Su Chen mengangkat kepalanya dari makanannya. Apakah menurutmu aku melakukan itu hanya untuk reputasi? Benarkah? Tentu saja tidak, kata Su Chen sambil menelan kaki binatang dan menjawab. Saya menantang klan Lian sendirian terlebih dahulu karena saya ingin mengevaluasi kekuatan saya sendiri dan melihat titik apa yang telah saya capai. Juga lebih sulit untuk tumbuh tanpa pertempuran yang sulit.
saya telah berhasil mempelajari beberapa teknik rahasia dalam beberapa tahun terakhir, tetapi saya tidak merasa memiliki banyak kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuh saya. Dia berhenti sejenak dan minum semangkuk besar Beast Blood Wine sebelum melanjutkan. Saya bertanya kepada instruktur, dan instruktur mengatakan bahwa itu karena saya telah mengalami terlalu sedikit pertempuran serius. Jika saya bertarung dalam pertarungan hidup atau mati, saya bisa mengeluarkan kekuatan tersembunyi saya dan menguasai keterampilan ini sekaligus. Beberapa tahun terakhir ini, saya hanya fokus untuk mendapatkan kekuatan dan jurus yang setara dengan keterampilan garis darah, tetapi saya kurang memiliki waktu penempaan oleh darah dan api. Pelayan, berikan saya labirin Armored Beast lainnya. Jadi kamu habis-habisan melawan klan Lian untuk menempa dirimu sendiri dengan darah dan api. Bagaimana rasanya? Jiang Sisui bertanya. Tidak terlalu bagus, Su Chen menggelengkan kepalanya. Dia menelan setengah angsa emas, lalu menunjuk ke luka di dadanya dan berkata, ini, dan ini. Saya ditebas oleh pisau dan ditusuk oleh tombak, tetapi saya tidak merasakan kekuatan tersembunyi apapun yang muncul, dan saya tidak menguasai apapun sekaligus. Yang saya rasakan adalah bahwa setelah pertempuran berdarah ini, nilai nyawa manusia telah menurun di mata saya. Ya, saya memiliki pemahaman yang lebih baik sekarang tentang jurus yang saya miliki, tetapi saya masih jauh dari mencapai level yang dijelaskan oleh instruktur. Mungkin itu karena kamu memiliki tebing besi dan yang lainnya di luar. Alasan macam apa itu? Su Chen tertawa. Mengapa menempatkan tebing besi dan yang lainnya di luar mempengaruhi kekuatanku? Itu tidak akan mempengaruhinya, tetapi memiliki mereka di sana berarti Anda siap untuk pertempuran, jawab Jiang Sisui. Karena kamu memiliki persiapan sendiri, kamu tentu berharap untuk menang, karena itulah kamu bertarung sejak awal. Sejak awal, Anda tidak punya rencana untuk bertarung sampai mati. Meskipun pertarungannya sulit, itu hanya sulit, dan meskipun kamu terluka, itu hanya luka. Baik kesulitan maupun lukanya tidak fatal, jadi Anda tidak pernah didorong ke titik di mana Anda tidak punya tempat tujuan. Jika Anda tidak pernah didorong kemana Anda tidak punya tempat untuk pergi, bagaimana Anda bisa bertarung dengan punggung menempel ke dinding? Su Chen tercengang dan tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan selama beberapa waktu. Jiang Sisui berkata, kamu terbiasa merencanakan dan hanya bertarung ketika semuanya berada di bawah kendalimu. Namun, pahlawan sejati memiliki keberanian di dada dan keberanian di hati mereka. Mereka bertarung jika mereka ingin bertarung. Dalam pertarungan langsung, mereka yang lebih berani seringkali menjadi pemenang. Mereka tidak akan memikirkan seberapa besar kendali yang mereka miliki atas situasi mereka atau peluang sukses mereka. Ketika Anda terlalu banyak berpikir, kekuatan Anda bocor dan nyali Anda akan membusuk. Akan aneh jika Anda berhasil mencoba merencanakan jalan Anda di sepanjang jalan seorang pahlawan. Kamu pikir kamu bertarung sampai mati, tapi kamu sebenarnya hanya memamerkan kekuatanmu. Su Chen tercengang saat mendengarnya. Bukankah menerjang ke depan tanpa tujuan terlalu berbahaya? Jiang Sisui tertawa. Itulah intinya, jalur seorang pahlawan, sebenarnya hanya beberapa ratus orang yang mengisi satu jalur, dan orang terakhir yang tersisa adalah sang pahlawan. Itu bukan jalan yang benar-benar cocok untukmu. Anda lebih baik tetap berada di jalur penelitian Anda dan menjadi penguasa sarjana, menggunakan kekuatan absolut Anda untuk mengendalikan semua lawan di jalur Anda. Untuk bertarung dengan membelakangi dinding, itu bukan gayamu. Jika suatu hari nanti Anda benar-benar berada dalam situasi seperti itu, Anda dapat berpikir untuk menempuh jalan ini. Saat itu, belum terlambat bagimu untuk meledak dengan potensi tersembunyi dan membantai beberapa ribu orang. Su Chen tertawa. Anggap saya berpendidikan, belikan aku semangkuk ayam ekor phoenix goreng lagi. Bab 158, Su Chen akhirnya makan dan minum sampai kenyang. Dia menepuk perutnya, saya akhirnya merasa sedikit lebih hidup. Benar, bagaimana situasi di sana? Di mana kamu berbicara tentang? Jiang Sisui bertanya sambil terkekeh. Dimanapun, Wang Zanyu mencoba bergerak sekali, tapi dia dilawan oleh Tuan Kotaan. Klan Shen belum bergerak, sementara klan Wei mencoba mendukung klan Lin tetapi dihentikan oleh orang-orang kita. Old Wei memiliki sedikit pandangan ke depan. Desa Su Chen, lalu bagaimana dengan klan Lu? Jiang Sisui berkata, kamu bertanya tentang Lu Qingguang, kan? Su Chen berkata dengan putus asa, bajingan itu telah mengacaukanku 2 kali. Jika dia tidak menganggap saya idiot, dia harus tahu bahwa saya tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Dia tidak mungkin melewatkan kesempatan sebesar itu, bukan? Dia mungkin tidak ingin melewatkannya, tapi Tuan Kotaan mengirim Lu Yang untuk secara pribadi mengawasinya sehingga dia tidak mendapat kesempatan untuk menyakitimu. Su Chen memukul meja. Apakah dia menyelamatkanku, atau menyelamatkan Lu Qingguang? Jiang Sisui menghela nafas, menggunakan menyelamatkanmu sebagai alasan untuk menyelamatkannya. Sayangnya, Cloud Leopard dan yang lainnya menyia-nyiakan waktu mereka untuk membuat plot melawannya.
Plot yang dia siapkan melawan Lu Qingguang telah digagalkan oleh An Siyuan. Su Chen dalam suasana hati yang sangat buruk. Perasaannya terungkap di wajahnya, dan ekspresinya membawa beberapa jejak keburukan dan kemarahan. Dia berdiri, "Ayo pergi, kemana?" Jiang Sisui bertanya. Su Chen menjawab dengan suara serak, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang, tapi suasana hatiku sepertinya tidak membaik. Saya ingin keluar dan membunuh beberapa orang untuk menghilangkan perasaan kotor ini." "Kamu akan membunuh Lu Qingguang?" Jiang Sisui segera menyadari apa yang dipikirkan Su Chen dan tertegun. "Kamu sudah memikirkan semuanya." "Pikiran? Berpikir tentang apa? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa berjalan di jalan seorang pahlawan berarti memiliki keberanian di dada dan keberanian di hatimu? Jika aku ingin bertarung, aku akan bertarung. Apa perlunya berpikir begitu banyak? Tapi itu bukan siapa kamu. Itulah kenapa aku hanya melakukannya setelah minum anggur. Aku akan meminjam pengaruh alkohol untuk menjadi sedikit gila dan membuang kekuatanku sedikit. Jarang aku bisa menikmati diriku sendiri dan melepaskan diri sedikit. Bukankah itu terdengar menyenangkan? Jika aku bahkan tidak mau melakukan kesalahan di bawah pengaruh alkohol, bagaimana aku bisa mengklaim memiliki semangat kepahlawanan?" Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan menuruni tangga. Lu Qingguang duduk di atas kuda tinggi di persimpangan jalan besar. Dia tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Di seberangnya adalah seorang lelaki tua berwajah persegi dan bertelinga besar. Namanya adalah Yu Huayan. Dia adalah patriark klan Yu saat ini, dan garis keturunannya adalah garis keturunan kalajengking beku raksasa, namun dia membungkuk kepada orang di depannya. Klan Yu telah menyerah. Klan Yu, salah satu dari 10 klan bangsawan garis keturunan, secara resmi telah menyerah pada saat ini. Jika ada sesuatu yang membuat Lu Qingguang tidak bahagia, itu adalah bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas penyerahan ini bukanlah dirinya sendiri melainkan pemuda yang sangat membuatnya cemburu. Lu Qingguang sudah tidak ingat kapan perasaan cemburu pada Su Chen muncul. Terlalu banyak waktu telah berlalu, dia tidak bisa mengingat hal-hal seperti itu dengan jelas lagi, dan dia juga tidak mau. Dia hanya perlu tahu bahwa sejak Su Chen muncul, dia bukan lagi individu terkuat kedua di Clear River City. Musuh-musuhnya tidak lagi gemetar ketakutan di hadapannya, dan dia bukan lagi orang yang paling diandalkan oleh An Siyuan. Itu sudah cukup untuk membuatnya pergi. Bahkan pengejaran Wang Zanyu tidak ditujukan padanya. Meskipun ini adalah hal yang baik, diabaikan hanya membuatnya marah dan dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci Su Chen, membencinya karena mencuri prestise, membencinya karena mencuri statusnya. Bukankah ini situasi yang sangat normal? Kebanyakan orang akan merasakan kebencian dalam keadaan seperti ini. Dia tidak khawatir Su Chen akan mengetahui tindakannya. Jadi bagaimana jika Su Chen mengetahuinya? Su Chen tidak memiliki bukti, dan dengan An Siyuan melindungi kepalanya, tidak ada yang bisa dilakukan Su Chen padanya. Tentu saja, dia juga tidak lupa berurusan dengan klan bangsawan ini. Menurut rencana awalnya, dia akan membiarkan klan Yu pergi dan memberikan pukulan pada Su Chen dari belakang. Jika perlu, dia bahkan akan bergerak sendiri. Ini akan menjadi yang ketiga kalinya merencanakan melawan Su Chen. Dia percaya bahwa dia akan berhasil kali ini. Namun, semuanya telah dirusak oleh sarjana Konfusianisme terkutuk itu. Kehadiran Lu Yang membuat Lu Qingguang tidak mungkin membiarkan siapapun lewat. Bujukan dan peringatannya mewakili niat An Siyuan. An Siyuan tidak ingin ada masalah yang terjadi di antara orang-orangnya sendiri pada saat kritis ini karena mereka berurusan dengan klan bangsawan garis darah. Karena itu, dia hanya bisa bertahan. Pada titik ini, klan Yu telah resmi menyerah. Yu Huayan telah menyerah karena seseorang telah memberitahu dia bahwa Su Chen telah masuk ke kediaman Lian dan sendirian membantai klan Lian. Karena itu, dia telah menyerah. Ini juga alasan lain mengapa Lu Qingguang tidak senang. Untuk meyakinkan Yu Huayan agar menyerah, dia telah membujuk Yu Huayan dengan banyak janji dan kata-kata yang menyenangkan, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan satu tindakan Su Chen. Dia merasa bahwa seseorang telah memberinya pukulan berat di bagian belakang kepalanya. Dia merasa bahkan tatapan Lu Yang ke arah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Seolah-olah dia berkata, "Lihat, bukankah aku sudah memberitahumu, Anda tidak mampu memprovokasi Su Chen. Jika Anda memprovokasi dia, Anda akan menjadi orang yang mati. Tuan kota tidak membiarkanmu pergi untuk menyelamatkanmu." Kata-kata ini bergema di otak Lu Qingguang tanpa henti, membuatnya sangat kesal. Tatapannya ke arah Yu Huayan sangat dingin. "Apa gunanya menyerah sekarang? Cara saya melihatnya, saya harus membunuhmu dan selesai dengan itu." Yu Huayan tertegun. "Jenderal Lu, kamu tidak mengatakan itu sebelumnya. Sebelumnya adalah sebelumnya, dan sekarang adalah sekarang. Saya memberi Anda kesempatan sebelumnya tetapi Anda tidak mengambilnya. Sekarang setelah Anda menerima berita dan merasa takut, Anda ingin menyerah. Tetapi apakah kami membutuhkan Anda untuk menyerah sekarang?" Lu Qingguang bertanya sambil menyipitkan matanya.
Klan Lian musnah, dan klan Lai telah menyerah. Hanya 4 dari 10 klan bangsawan utama yang tersisa. Menjaga Anda di sini tidak ada gunanya, Anda hanya akan mengambil persediaan kami. Dengan membunuhmu, kami akan memiliki satu mulut lebih sedikit untuk diberi makan dan benar-benar akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Bukankah itu lebih baik? Yu Huayan berteriak, kepala kota Su mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa selama aku bersedia untuk menyerah, kita bisa membiarkan masa lalu berlalu. Orang yang mengiriminya pemberitahuan itu berasal dari biro asal, dia adalah bawahan Su Chen dan orang yang bertanggung jawab untuk meminta penyerahan. Lu Qingguang berkata dengan acuh tak acuh, kata-kata Su Chen bukanlah kata-kataku, dia setuju untuk menyerah, tapi saya belum. Dia dalam suasana hati yang sangat buruk dan ingin curhat. Jika dia tidak bisa curhat ke Su Chen, dia akan menumpuk semuanya ke kepala Yu Huayan. Ketika Lu Yiyang melihat situasi ini, dia sedikit mengernyit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia tahu bahwa Lu Qingguang sedang dalam suasana hati yang buruk dan perlu mengeluarkan tenaga. Tentu saja, ini akan merusak rencana Su Chen dan membuat masalah baginya. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Menghentikan Lu Qingguang tidak akan berguna dan malah bisa membuatnya terbakar. Maaf, klan Yu, kemalangan akan menimpa kepalamu kali ini. Lu Qingguang meraih kepala Yu Huayan dan menariknya ke atas. Para prajurit di sekitar mereka mengangkat pedang mereka. Yu Huayan merasa ketakutan, ekspresinya memucat saat jantungnya bergetar. Pada saat putus asa itu, dia mendengar suara Su Chen. Jika kamu tidak setuju dengan penyerahan, minggir dan jangan menghalangi jalanku. Jika kamu berani menyentuh bahkan sehelai rambut di tubuh mereka, aku akan memotong salah satu jarimu. Jika kamu menyentuh lebih dari itu, aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan dan mengubahmu menjadi roti daging untuk memberi makan anjing. Bab 159, tangan Lu Qingguang membeku di udara. Dia ingin melanjutkan gerakannya. Namun, dia tidak berani. Su Chen, Lu Qingguang meludahkan giginya yang terkatup saat dia berbalik menghadap sumber suara. Su Chen berjalan perlahan, tangannya di belakang. Pasukan Lu Qingguang berpisah saat Su Chen berjalan maju. Bukannya mereka tidak ingin menghentikannya, itu karena mereka tidak bisa. Seperti pisau tajam yang memotong tendon atau seperti Musa membelah Laut Merah, jalan Su Chen alami dan naluriah. Di belakangnya secara alami adalah Jiang Sisui, yang menyapa semua orang dengan riang saat dia berjalan maju. Bagaimana kabar kalian semua? Kalian semua telah bekerja keras. Ketika Yu Huayan melihat Su Chen berjalan mendekat, dia sangat tersentuh hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia selalu membenci Su Chen, tetapi pada saat ini Su Chen tiba-tiba tampak sangat menyenangkan. Dia berteriak keras, Yu Huayan menyapa kepala biro Su, mulai hari ini dan seterusnya, klan Yu bersedia bekerja seperti anjing atau kuda untuk kepala biro. Kamu tidak perlu bekerja seperti anjing atau kuda untukku. Selama Anda tidak merajalela, membayar pajak tepat waktu, dan tidak sembarangan merebut wilayah, Anda akan dianggap dan diperlakukan sebagai warga negara yang baik. Bayar apa yang perlu Anda bayar, lakukan apa yang perlu Anda lakukan, lepaskan apa yang perlu Anda lepaskan, dan jaga apa yang perlu Anda jaga, kata Su Chen dengan tenang. Tentu saja, Yu Huayan buru-buru menjawab. Pertempuran antara pemerintah dan klan bangsawan didasarkan pada keuntungan sejak awal. Mereka sangat tidak melaporkan wilayah yang mereka kuasai, hampir tidak membayar beberapa ribu batu asal meskipun meraup jutaan, dan berjalan seolah-olah mereka memiliki jalanan, bertarung di mana mereka ingin bertarung. Ini adalah kejahatan asli dari klan bangsawan garis darah, dan juga merupakan alasan konflik asli. Jika mereka mematuhi aturan dan mematuhi hukum, tidak akan ada masalah. Namun, klan bangsawan garis darah memiliki banyak pengaruh. Bagaimana mungkin mereka mau mematuhi aturan? Inilah mengapa ada begitu banyak gesekan. Jika mereka bersedia menyerah hari ini, maka aturan yang seharusnya mereka ikuti secara alami akan dihormati. Yu Huayan setuju dengan tegas, tetapi ekspresi Lu Qingguang semakin buruk. Su Chen, apa yang kamu katakan padaku sebelumnya? Su Chen berbalik dan tersenyum padanya. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Lalu aku akan mengatakannya lagi. Aku menyuruhmu untuk mengacau. Jika Anda menyentuh orang-orang milik saya akan memotong Anda berkeping-keping. Lu Qingguang menatapnya, niat membunuhnya menjadi jelas. Dia sedang menghitung apakah dia bisa membunuh Su Chen atau tidak jika dia bergerak saat ini dan seberapa besar kepercayaan dirinya untuk berhasil. Dia telah mendengar tentang eksploitasi Su Chen dalam melarikan diri dari Gunung Selatan, dan dia tahu bahwa Su Chen baru saja membantai klan Lian. Namun, dia belum melihatnya secara langsung, dan yang lebih penting, dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa seseorang tanpa garis keturunan bisa sekuat itu, dan tidak percaya bahwa Su Chen bisa melakukan ini sendirian.
Dia percaya bahwa Su Chen hanya melarikan diri dari Gunung Selatan karena bantuan Long Qingjiang. Dia juga percaya bahwa Su Chen hanya bisa memusnahkan klan Lian sendiri karena dia benar-benar membawa sejumlah besar pelayan bayangan. Dia menemukan alasan demi alasan untuk eksploitasi Su Chen, dan juga memiliki beberapa bukti di pihaknya untuk mendukung ini. Misalnya, Long Qingjiang benar-benar membantunya melarikan diri dari Gunung Selatan, dan dia tidak tiba di kediaman Lian sendirian. Karena itu, dia tidak takut, lagi pula, dia juga mendapat dukungan dari semua prajurit setia bersamanya. Lu Qingguang percaya bahwa para prajurit ini jauh lebih kuat daripada yang ada di kediaman Lian. Karena itu, dia memiliki keyakinan bahwa dia dapat mengambil Su Chen. Namun, dia tidak bergerak karena ini. Lu Yiang masih di sana. Beberapa hal selalu membutuhkan penjelasan, dan beberapa hal masih perlu dikatakan. Dia berbalik dan melirik Lu Yiang. Tuan Lu, Anda juga melihatnya. Su Chen ini bertindak arogan dan keras kepala seperti kuda betina yang keras kepala. Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apa yang dia suka hanya karena dia telah memberikan sedikit kontribusi. Lu Yiang mengangguk. Itu memang terlalu banyak. Su Chen, perhatikan nada bicaramu. Lagi pula, semua orang berada di pihak yang sama di sini. Dia tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya cukup kuat. Dia mewakili An Siyuan, tuan kota dari Clear River City, dan juga pendukung dan sekutu terbesar Su Chen. Su Chen, bagaimanapun, bahkan tidak memandangnya. Dia berkata, siapa kamu untuk menyuruhku bertingkah? Ketika Lu Qingguang hendak membunuh orang-orangku, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu hanya anjing yang tidak berguna. Dia tahu sampah macam apa Lu Yiang itu. Jangan terlalu percaya pada fakta bahwa dia terlihat seperti ahli taktik. Sebenarnya, pria ini tidak memiliki keberanian maupun kecerdasan. An Siyuan menggunakannya hanya sebagai kedok sehingga semua orang akan berpikir bahwa ide dan plot yang keluar dari kediaman tuan kota semuanya berasal dari Lu Yiang ini. Pada kenyataannya, Lu Yiang ini tidak lebih dari hewan peliharaan atau hiasan rumah. Sebenarnya, dia bahkan mungkin lebih rendah dari hewan peliharaan rumahan. Meski begitu, dia masih bawahan An Siyuan. Anda perlu memastikan siapa pemiliknya sebelum memukul seekor anjing. Mempermalukan anjing seperti itu tidak akan meninggalkan rasa enak di mulut pemiliknya. Su Chen, bagaimanapun, tidak peduli sedikit pun, ekspresi Lu Yiang berubah. Dia menunjuk ke arah Su Chen dan berkata, kamu. Su Chen menatapnya, jika kamu terus menunjuk ke arahku, aku akan memotong jarimu dan mematahkan lenganmu sehingga kamu tidak punya tangan lagi, ingin terus membuatku kesal. Lu Yiang sangat ketakutan dengan ini. Dia segera menarik tangannya ke belakang, takut untuk terus menunjuk, dan hanya bisa melihat ke arah Lu Qingguang dengan ketakutan. Cahaya aneh berkedip di mata Lu Qingguang. Kamu berani menghina orang-orang tuan kota? Su Chen, kamu pasti sudah gila. Mungkinkah setelah kamu berurusan dengan 10 klan bangsawan garis keturunan, kamu akan mengurus Tuan An juga? Siapa yang akan aku urus selanjutnya bukan urusanmu, tapi aku akan berurusan denganmu sekarang, Su Chen berkata dengan muram. Dia menghunus pedangnya, pedang pemenggal kepala gunung. Dia melangkah maju, langkah kabut berliku. Dia menembak melewati kelompok padat yang terdiri dari ratusan tentara dan menyerang tepat ke arah Lu Qingguang. Dia menyerang, jika saya mengatakan bahwa saya akan bertarung, saya akan bertarung. Gerakannya begitu gesit dan cepat sehingga semua orang tercengang. Mereka tidak mengharapkannya dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Blokir dia, Lu Qingguang berteriak keras. Meskipun dia memiliki segala macam pemikiran yang meremehkan tentang Su Chen, Lu Qingguang tidak percaya bahwa dia secara individu lebih kuat dari Su Chen dan tidak berencana bertempur sampai mati bersamanya. Kebiadabannya didasarkan pada fakta bahwa dia memiliki sekelompok besar orang bersamanya. Secara alami, dia akan menggunakan grup ini untuk potensi terbesarnya. Para prajurit menghunus pedang mereka, banyak ujung pisau mengarah ke Su Chen. Saat para prajurit bergerak untuk menyerang, begitu pula Jiang Sisui. Dia mengayunkan lengannya, melemparkan sebuah kantong. Kantung itu diisi dengan anggur yang baru saja diambil dari Tausat Treasures Pavilion, Golden Wind Liquor. Anggur memercik keluar dari kantong, membawa aroma anggur kemana-mana. Aromanya sangat kental, pada saat yang sama, tetesan anggur yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, menembak ke arah para prajurit satu demi satu. Para prajurit di sekitar Su Chen semuanya terbang ke udara sebelum jatuh ke tanah. Tetesan anggur mendarat di tubuh mereka, menyusup ke tubuh mereka dan mengalir ke otak mereka, membawa serta serangan pusing sesaat. Setetes anggur sudah cukup untuk membuat salah satu dari mereka mabuk. Itu bukan karena anggurnya kuat, tetapi karena hasil karya Jiang Sisui sangat tepat, dan alkohol langsung meresap ke dalam otak mereka. Betapa harumnya, beberapa prajurit bahkan bergumam ketika mereka jatuh ke tanah. Su Chen masih menyerang ke depan, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya.
Gambar humanoid besar muncul di belakangnya, Shadow Flame Incarnation. Saat Su Chen menyerang ke depan, pedang pemenggal kepala gunung mulai bertambah besar, berubah menjadi pedang besar yang bersinar yang menjulang ke langit. Cahaya dari pedang itu terpantul dari mata Lu Qingguang. Itu terbelah, cahaya pedang tingginya lebih dari 300 kaki. Garis cahaya pedang yang panjang, sungguh serangan pedang yang ganas, tatapan yang tajam. Pikiran ini melintas di benak Lu Qingguang, tetapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Pada saat yang sama ketika Su Chen menyerang, dia menerapkan penghalang pada dirinya sendiri dan mengaktifkan teknik pertahanan, serta teknik riaknya. Dia kemudian mengangkat tombak emas penyangga lautnya dan mengangkatnya ke pedang pemenggal kepala gunung Su Chen. Dentang logam bergema seperti dering lonceng raksasa, bergema di telinga semua orang. Kemudian, Lu Qingguang menyaksikan energi yang beriak dari dirinya bertabrakan dengan inkarnasi api bayangan Su Chen, hanya menyebabkan sedikit api menyebar sebelum memudar menjadi kehampaan. Kemudian, tombak emas penyangga lautnya terbelah menjadi dua, penghalang di tubuhnya langsung hancur dan menghilang. Akhirnya, giliran dia, dengan retakan pelan, garis tipis darah muncul di dahinya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatanmu sudah, dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Sosoknya bergoyang sedikit sebelum tubuhnya terbelah dua di tengah, dengan satu serangan, terbunuh. Bab 160, Kediaman Wang. Halaman besar klan Wang dulunya sangat bergengsi. Saat itu, macan batu yang menjaga pintu depan begitu hidup seolah-olah mereka memiliki roh mereka sendiri yang menakuti setan jahat. Namun, bahkan anjing-anjing yang menggonggong di dalam kediaman sekarang diam, apalagi macan batu. Sejumlah besar tentara telah mengepung seluruh kediaman. Mereka khusyuk, pendiam, serius, dan ganas. Mereka telah mengepung kediaman Wang secara menyeluruh sehingga tidak ada kebocoran yang bisa masuk. Aura keras dan kekuatan penindas ini telah berkumpul bersama seperti awan gelap di atas Istana Wang. Istana Wang adalah tempat tinggal orang-orang bermarga Wang, itu bukan hanya kediaman Patriark Wang. Dengan demikian, ketika kediaman mereka benar-benar dikelilingi oleh tentara, semua orang tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Bahkan Patriark klan Wang telah muncul sekali sebelumnya. Sayangnya, dia langsung dipukul mundur. An Siyuan sedang duduk di kereta empat lautnya yang damai. Kepalanya yang botak berkilau saat dia memproyeksikan suaranya ke istana. Wang tua, Anda telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, tetapi tampaknya semakin lama Anda hidup, semakin mundur Anda. Yang lain menyuruh keturunan mereka memberikan persembahan kepada mereka, selama pasokan sumber daya tidak berakhir. Klan tidak akan jatuh. Inilah sebabnya mengapa Anda harus terlepas dari urusan luar. Tapi Anda menyeret diri Anda sendiri ke dalam air berlumpur ini dan berjuang demi keturunan Anda. Namun, Anda tidak menyadari bahwa setelah kejutan mereda, apa yang menunggu Anda adalah badai dahsyat. Wang Zanyu berdiri tegak di atas atap rumahnya. Kamu benar sekali. Saya tidak tahan dengan permohonan putra dan cucu saya, dan tidak tahan untuk mengabaikan kepentingan mereka. Saya pribadi bergerak dan melanggar aturan, mengakibatkan bencana ini. Namun, Anda memiliki jalan yang cukup panjang untuk memusnahkan klan Wang. An Siyuan, apakah kamu benar-benar berani menyerang klan Wang? Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda sendiri akan cukup untuk mengalahkan saya? An Siyuan tertawa terbahak-bahak, kamu punya 3 platform teratai, sementara aku hanya punya 2. Bagaimana saya bisa menjadi lawan Anda? Namun, saya juga seorang pejabat kekaisaran, dan kereta Chaos and Peace Shield dan Peaceful Seas saya mewakili pengejaran saya akan perdamaian. Jika Anda benar-benar ingin melawan saya dapat mempertaruhkan hidup saya untuk melawan Anda sebentar jika itu membuat Anda bahagia. Ekspresi Wang Zanyu dingin dan tegas. An Siyuan dapat melawan 10 klan bangsawan garis darah sendirian sampai sekarang bukan hanya karena prestisnya sebagai pejabat pemerintah tetapi juga karena kekuatan pribadinya sendiri, yang selanjutnya didukung oleh kereta Chaos and Peace Shield dan Peaceful Seas. Kereta Chaos and Peace Shield dan Peaceful Seas bukan hanya senjata, mereka mewakili prestise dan pengaruh keluarga kekaisaran. Dia bisa menggunakan kedua item ini untuk menyerang dan bertahan secara bersamaan. Dengan Chaos dan Peace Shield memungkinkan dia untuk menyerang sembarangan sementara Peaceful Seas Keriek melindungi tubuhnya. Selama An Siyuan duduk di kereta laut damai, Wang Zanyu tidak bisa sembarangan menyerang. Kalau tidak, dia akan melakukan kejahatan. Tentu saja, bukan karena Wang Zanyu tidak dapat memikul tanggung jawab, namun, dia baru saja menggunakan koneksinya untuk menyelesaikan masalah lain. Jika dia melakukan ini sekarang, mungkin tidak mudah untuk menanganinya. Yang terpenting, jika mereka bertarung, dia mungkin tidak akan bisa menang. Selain kereta Chaos and Peace Shield dan Peaceful Seas, An Siyuan memiliki banyak ahli di bawah kendalinya. Masing-masing sangat sengit. Dia juga memiliki 16 tangan darah, 500 pengawal berjubah darah, dan 3.000 seniman bela diri petir. Dia telah membawa semua orang ini bersamanya.
jika 10 klan bangsawan garis keturunan menggabungkan kekuatan tidak, bahkan jika satu klan bangsawan garis keturunan datang untuk membantunya, Wang Zanyu tidak akan takut. Namun, dalam situasi yang terisolasi ini, Wang Zanyu tidak dapat menghindari perasaan cemas dan takut. Bahkan jika dia melawan dengan seluruh kekuatannya, dia masih akan terjebak di sini. Wang Zanyu menatap An Siyuan dan berkata, apakah kamu benar-benar percaya bahwa satu Su Chen akan dapat mengurus 9 klan lainnya? Aku tidak percaya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikannya, jawab An Siyuan. Dia telah membunuh Shen Yuan Hong, menyia-nyiakan Wei Pei, memusnahkan klan He dan Xiong, mengikat klan Panjang, dan saat ini meminta klan Lin untuk menyerah. Saat kami berbicara, dia terus-menerus membasmi, melenyapkan, dan memusnahkan teman dan sekutu Anda. Hari ini akan menjadi hari pertumpahan darah, dan langit dan bumi akan terbalik. Mereka tidak akan hanya menonton dan membiarkan dia melakukannya. Itu benar, kami juga telah mempersiapkan untuk ini. Lu Qingguang, Biro Asal, dan bahkan tentara sungai ketiga. Su Chen memiliki banyak cadangan, dan saya juga memiliki beberapa. Mungkin kita tidak akan berhasil di setiap langkah, tetapi untuk setiap langkah yang kita ambil, jumlah 10 klan akan berkurang satu. Itu cukup bagus. An Siyuan berbicara dengan ramah sambil tertawa kecil. Dia melanjutkan, perbuatan dilakukan oleh Su Chen, konsekuensi dan dendam apapun akan ditanggung olehnya. Tetapi saya akan menerima semua manfaatnya. Dengan demikian, satu-satunya pertanyaan dari masalah ini adalah seberapa keras kita akan menang. Tidak ada yang namanya kegagalan. Wang Zanyu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan An Siyuan tidak salah. Mereka sudah kalah dalam pertempuran ini. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah seberapa banyak mereka kalah dan berapa banyak anggota mereka yang bisa bertahan. Mereka tidak bisa membunuh semua klan bangsawan garis darah. Su Chen mengetahui hal ini, An Siyuan mengetahui hal ini, dan Wang Zanyu juga mengetahui hal ini. Namun, Wang Zanyu belum mau menyerah, itu karena dia masih memiliki sedikit harapan. Dia masih berharap 9 klan lainnya bisa menerobos pengepungan dan menyelamatkannya. Namun, hanya kabar buruk yang datang satu demi satu, dan Wang Zanyu merasa hatinya menjadi dingin. Klan Lin menyerah, Chen Wenhui meninggal, klan Lian dibantai. Klan Lai menyerah, kabar buruk datang tanpa henti seolah-olah mereka semua dirangkai dalam satu baris. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk menarik napas. Ketika Wang Zanyu mendengar bahwa klan Wei juga telah menyerah, dia akhirnya menyerah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan tidak akan ada kebutuhan bagi mereka untuk menyerah. Karena itu, dia berkata, klan Wang bersedia untuk menyerah dan melayani Tuan Kota An di masa depan. Sumber daya yang kami berikan, pajak yang kami bayarkan, dan wilayah yang kami serahkan tidak akan kurang. Kami akan membayar seluruh harga. Kami bahkan dapat menyerahkan hak atas Meridianer dan hutan Sungai Barat. An Siyuan menghela nafas, hutan Sungai Barat dan Meridianer bukan milikmu lagi. Mereka milik Su Chen. Mengapa Anda mencoba menarik skema semacam ini sekarang? Wang Zanyu mengertakkan gigi. Klan Wang bersedia menyerahkan semua bisnisnya untuk ditangani Tuan Kota. An Siyuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Jika Anda dapat menyerahkannya hari ini, Anda dapat mengambilnya kembali besok. Uang hanya bernilai sesuatu di tangan. Anda tahu ini, saya tahu ini, semua orang tahu ini. Wang Zanyu menginjak kakinya. Klan Wang juga dapat menambah 200 batu asal. An Siyuan menjawab, niat Su Chen adalah semua orang bisa hidup tapi bukan kamu. Clear River tidak membutuhkan banyak kultivator alam gemetar cahaya. Blade fragmentasi klan Wang, Satel Naga Giok, dan armor ilahi 100 penyempurnaan juga dapat diberikan kepada penguasa kota. Senyum An Siyuan menjadi lebih puas diri. Dia dengan cepat berkata, kalau begitu kamu juga bisa menambahkan tinju pertarungan raja, telapak lilin angin, dan teknik memusnahkan surga. Wang Zanyu merasakan sakit di hatinya. Meski begitu, dia tidak bisa menolak. Jika dia tidak setuju, dia akan mati. Jika dia tidak setuju, seluruh klannya akan musnah. Jika dia setuju, semua bisnis, aset, harta, dan bahkan teknik mereka semua akan diambil. Tapi setidaknya, mereka bisa bertahan, itu cukup bagus jika mereka bisa bertahan hidup. Jika mereka selamat, akan ada lebih banyak peluang. An Siyuan benar sekali, Wang Zanyu membenci Su Chen. Meskipun semua manfaat telah jatuh ke An Siyuan, semua kebencian yang luar biasa telah jatuh ke pundak Su Chen. Ini adalah kelicikan An Siyuan yang dipamerkan. Dia tidak perlu berbuat banyak untuk menghabisi lawan-lawannya atau bahkan Su Chen, yang pengaruhnya mencapai titik yang sudah bisa mengancam posisinya sendiri. Apakah An Siyuan benar-benar mempercayai Su Chen? Tentu saja tidak. Atasan yang tidak tahu cara mencurigai bawahannya tidak layak menjadi atasan. Paling tidak, begitulah pemikiran An Siyuan. Namun, dia tidak gegabah, tidak mampu.
impulsif, atau bodoh seperti Lu Qingguang. Dia akan memilih kesempatan terbaik dan melakukan hal-hal dengan cara yang paling tenang dan tenang. Jika Wang Zanyu selamat, maka dia dan Su Chen akan terus bertarung. Saat mereka bertarung, dia bisa menonton dari atas sementara mereka berdua kelelahan. Ini disebut keseimbangan. Hanya dengan cara ini dia dapat membuat posisinya lebih stabil dan meningkatkan pengaruhnya. Namun, pada saat ini, dia menerima kabar buruk. Lu Qingguang telah meninggal. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a